Tanpa disadari, waktu telah berlalu siang dan malam. Orang-orang kuat dari Aliansi Kemandirian dan Klan Bintang sedang bertempur. Sejumlah besar orang kuat di kedua sisi kelelahan, tetapi tidak ada yang berani bersantai. Semuanya, tunggu, terus serang, jangan biarkan lawan punya waktu untuk bernapas. Kata Yulong keras. Nona Yulong, semua orang sudah makan banyak. Jika ini terus berlanjut, kita akan mati karena kelelahan. Yulong berpikir sejenak dan berkata, ayo lakukan ini. Saya akan membiarkan beberapa orang kuat pergi ke pagoda untuk berlatih dan memulihkan kultivasi mereka. Tapi karena kita memiliki tenaga yang lebih sedikit, bukankah mustahil untuk menahan serangan sengit dari orang-orang kuat klan bintang? Yulong berkata tentu saja aku akan memanfaatkan celah antara orang-orang kuat dari klan bintang untuk berhenti menyerang, dan melepaskan beberapa orang kuat dari pagoda untuk menggantikan teman-teman yang kelelahan. Nona Yulong, kamu benar-benar pintar. Dengan cara ini kita bisa membasmi orang-orang kuat dari klan bintang. Lao Wu berkata dengan penuh semangat. Kemudian, Yulong mulai menggantikan orang. Untungnya, semua orang lelah, frekuensi serangannya jauh lebih rendah dari sebelumnya, dan dia punya cukup uang untuk menggantikan rekan-rekannya yang kelelahan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, sebagian besar orang kuat yang bertarung di luar telah digantikan. Orang-orang kuat baru semuanya penuh energi dan memiliki kekuatan bertarung super kuat. Setelah menggantikan sebagian besar orang kuat, Aliansi Independen memulai serangan cepat lagi, berharap untuk menghabiskan semua energi orang kuat klan bintang sesegera mungkin. Kita harus menghadapi orang-orang kuat ini secepat mungkin. Kita tidak tahu situasi Yufan. Dia mungkin membutuhkan kita untuk menyelamatkannya, kata Yulong. Yang Yi berteriak tolong gunakan kekuatan Anda. Setelah orang-orang itu memulihkan kultivasi mereka, kami akan menyelesaikannya dalam satu gerakan. Naga es dan naga bintang masih bertarung, tetapi makhluk luar angkasa di hutan bintang dan naga bintang telah kehilangan semuanya. Menghadapi monster pendamping Situ Yufan dan ulat sutra es milenium, binatang buas dari luar angkasa itu tampak sedikit tidak berdaya. Alasan utamanya adalah terlalu banyak monster kuat di bawah tangan Situ Yufan, terutama ulat sutra es milenium. Racun es telah menjatuhkan banyak binatang buas dari luar angkasa. Dihadapkan pada serangan sengit naga es, tubuh Singlong terluka parah, dan banyak dikonsumsi, dan dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Singlong sangat sedih. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengalami hari seperti itu. Bahkan di antara Kapten Star Clan, dia adalah yang teratas. Namun kali ini, dia tidak hanya kalah dari Situ Yufan, tapi dia juga diserang oleh naga es raksasa. Melihat semakin sedikit binatang buas dari luar angkasa di bawah tangannya, dia menjadi semakin khawatir. Begitu monster rekan Situ Yufan keluar dan menghadapinya bersama naga es, aku khawatir dia akan berakhir seperti Xinghuo. Sebagai orang kuat di puncak alam kekosongan yang hancur, tentu saja dia tidak ingin mati seperti ini. Brengsek, Star Dragon mencoba melarikan diri beberapa kali, tetapi Frost Dragon terlalu kuat. Selain itu, banyak monster telah mundur dan mengepung sekeliling untuk mencegah Singlong melarikan diri. Dia sangat cemas dan hanya bisa berharap bahwa orang-orang kuat di bawah komandonya dapat menghadapi orang-orang kuat dari Aliansi Kemandirian dan datang untuk menyelamatkannya. Jauh di langit, pertarungan antara Situ Yufan dan Xing Lin menjadi semakin intens. Setelah pertarungan sengit sehari semalam, kedua belah pihak terlihat sedikit lelah. Namun kelelahan Situ Yufan itu palsu. Ia hanya terus bertahan dan terlihat sedikit malu. Melihat Xing Lin hampir kelelahan, Situ Yufan memutuskan untuk bertarung cepat menghadapi pria kuat di alam transformasi dewa ini. Dia sangat menantikannya dan sangat bersemangat karena ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan orang kuat di alam dewa. Poison Dragon Diamond. Situ Yufan mengerahkan kekuatan spiritual dari pohon aneh itu, dan kemudian menggunakan setengah dari tanduk binatang itu untuk meningkatkan serangan spiritual, dan kekuatan spiritual itu memadat dan meluncurkan serangan yang dahsyat. Berlian naga racun memasuki tubuh Xing Lin, dan Xing Lin terkejut bagaimana ini mungkin. Situ Yufan telah saya tekan, mengapa dia masih memiliki kekuatan spiritual yang begitu kuat? Terkejut, Xing Lin dengan cepat mengerahkan harta karun itu untuk melindungi dunia kecilnya sendiri. Dia telah selamat dari bencana ilahi, dan dunia kecil secara alami lebih stabil, dan tubuhnya adalah tubuh energi dengan pertahanan super kuat. Namun menghadapi serangan sengit Situ Yufan, dia tidak berani gegabah sama sekali. Setelah Situ Yufan melancarkan serangan spiritualnya, dia segera menggunakan pertempuran nebula. Menembus awan dan menembakkan matahari. Pedang bintang terbentuk dan kemudian menusuk hutan bintang. Xing Lin tidak lagi memiliki kekuatan untuk melakukan seni bintang,
jadi dia hanya bisa mengandalkan harta untuk melindungi dirinya sendiri. Harta pertahanannya adalah harta karun tingkat surga kelas atas, tetapi ketika dihadapkan dengan pedang bintang, retakan muncul di harta pertahanannya. Ups, si Tu Yufan ini berpura-pura menjadi Nangui dan memakan harimau, dengan sengaja menghabiskan kekuatanku. Selanjutnya, aku akan menghadapi badai serangan. Xinglin sangat cerdas, dan ekspresinya berubah drastis. Dia segera mengambil keputusan dan membuat persiapan untuk mengungsi. Dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, lalu mundur dengan cepat. Melihat Xinglin berusaha melarikan diri, si Tu Yufan tidak lagi peduli untuk menyembunyikan kartu asnya. Dewa Ilusi, si Tu Yufan segera menunjukkan keahlian uniknya. Namun, dia masih memiliki keraguan dan tidak menggunakan manik-manik jiwa darah yang diintegrasikan ke dalam hantu. 31 hantu kuat muncul dan segera mengepung hutan bintang. Dan si Tu Yufan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggunakan serangan spiritualnya dan menyerang Xinglin lagi. Ah! Teriak Xinglin. Untuk menahan serangan spiritual si Tu Yufan, dia harus berhenti dan bertahan dengan seluruh kekuatannya. Untuk sesaat, dia dikelilingi oleh hantu si Tu Yufan. Keterampilan bela diri macam apa ini? Xinglin terkejut. Si Tu Yufan mencibir dan berkata hehe. Orang tua, kamu adalah orang pertama yang melihat kekuatan Dewa Ilusiku. Bersiaplah untuk mati. Dia tidak menyerang secara pribadi, tetapi mengarahkan hantu itu untuk melancarkan serangan gencar. Hantu-hantu itu menyerang dari segala arah, sangat gila. Hantu adalah bayangan virtual. Kecuali intinya dihancurkan, ia tidak takut terhadap serangan apapun. Dihadapkan pada serangan 31 hantu, Xinglin, bahkan orang kuat di alam dewa, tidak dapat menahannya. Anda harus tahu bahwa 31 hantu semuanya berada di puncak alam penghancuran Void, sama seperti si Tu Yufan. Meskipun efektivitas pertempuran berkelanjutan mereka tidak baik, kekuatan ledakan jangka pendek mereka sangat kuat. Tubuh energi Xinglin juga mulai runtuh saat menghadapi serangan seperti itu. Si Tu Yufan ini benar-benar monster. Aku harus menemukan cara untuk melarikan diri, kata Xinglin dengan kaget. Sementara dia melakukan yang terbaik untuk melindungi dirinya sendiri, dia menunggu kesempatan untuk bersiap menghadapi terobosan. Si Tu Yufan memenangkan waktu istirahat dan mulai menyerang lagi. Dia terus melakukan serangan spiritual, menghabiskan kekuatan spiritual Xinglin. Meskipun dia tidak dapat menyerang jiwa Xinglin untuk saat ini, dia masih bisa melakukannya dengan mengonsumsi kekuatan spiritual lawan. Orang-orang kuat di alam transformasi dewa memang kuat. Mereka mampu menahan serangan sengit dari 31 orang kuat di alam penghancur puncak. Namun, tubuhnya semakin mengecil, yang merupakan hasil dari konsumsi energi ilahi secara besar-besaran. Energi ilahi yang membentuk tubuhnya sudah mulai dikonsumsi. Setelah dikonsumsi sampai batas tertentu, tubuh dewanya akan runtuh, dan dunia kecil tidak akan lepas dari nasib kehancuran. Xinglin mengetahui hal ini dengan sangat baik, dia dipenuhi rasa takut dan itu terlihat. Si Tu Yufan, jika kamu berani membasmiku, tahukah kamu apa akibatnya? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa jika aku tidak membasmimu, kamu masih akan menimbulkan masalah bagiku di masa depan. Daripada membiarkanmu menimbulkan masalah di masa depan, lebih baik membasmimu sekarang. Yufan menggelengkan kepalanya. Xinglin berteriak, saya adalah orang yang kuat di alam transformasi Dewa Klan Bintang. Jika Anda membasmi saya, Anda akan menghadapi murka seluruh klan bintang. Benar, aku sangat takut. Aku bahkan berani membasmi pangeran ketiga Xingjue. Membasmimu seperti membasmi seekor guk-guk. Ada apa denganmu? Si Tu Yufan berkata dengan nada menghina. Xinglin tampak sangat jelek dan berteriak, si Tu Yufan, kamu memaksaku melakukan ini. Aku akan bertarung denganmu. Dalam sekejap mata, beberapa jam kemudian, orang-orang kuat di pagoda itu hampir pulih. Yulong segera mengambil keputusan dan melepaskan semua orang kuat dari aliansi independen. Dia mengkhawatirkan keselamatan si Tu Yufan dan tidak terlalu peduli lagi. Awalnya, hanya ada sekitar 2.000 orang kuat dari aliansi independen, tetapi sebagai hasilnya, Yulong melepaskan lebih dari 1.600 orang kuat dengan tingkat kultivasi di atas alam penghancuran, termasuk beberapa yang berada di puncak alam penghancuran. Inilah seluruh kekuatan aliansi kemandirian, semuanya terungkap sekaligus. Membasmi mereka semua, aliansi kemandirian tiba-tiba memperoleh lebih dari 1.000 pasukan baru dan membentuk formasi untuk menyerang dengan ganas. Boom! Terdengar suara keras, dan formasi orang-orang kuat klan bintang langsung hancur. Banyak orang kuat di tahap awal alam kekosongan penghancur meninggal secara tragis di tempat karena mereka hampir kelelahan dan tidak dapat menahan guncangan balasan dari kehancuran formasi.
Meskipun mereka yang berada di atas tahap tengah dari alam penghancur kekosongan tidak mati, mereka semua terluka, bahkan mereka yang berada di puncak alam penghancur kekosongan tidak terkecuali. 4 ahli top di alam penghancuran Void terluka dan wajah mereka sangat jelek. Lari, larilah demi hidupmu. Lepaskan binatang buas itu dari luar angkasa. Mereka tidak punya pilihan selain memberi perintah dengan cepat. Orang-orang kuat yang tersisa dari klan bintang melepaskan binatang buas dari luar angkasa dan melarikan diri untuk hidup mereka, tetapi mereka terluka parah dan kelelahan, jadi kecepatan mereka terlalu lambat. Adapun binatang buas dari luar angkasa, tingkat budidaya mereka terlalu rendah untuk menghentikan lebih dari 3.000 ahli realem pemecah kekosongan. Bagilah menjadi beberapa tim kecil, bubar dan kejar, jangan biarkan siapapun pergi. Perintah Yulong. Orang-orang kuat dari aliansi kemandirian mulai memburu orang-orang kuat dari klan bintang dalam kelompok 6 atau 9 orang. Tidak banyak orang kuat klan bintang yang tersisa, dan mereka tidak terlalu cepat, jadi mereka semua segera dikepung. Tidak butuh waktu lama bagi orang-orang kuat klan bintang untuk menderita semua korbannya. Yulong memerintahkan tenaga tambahan dibagi menjadi 2 bagian. Satu bagian akan digunakan untuk memperkuat naga es, dan bagian lainnya akan mengikuti saya untuk memperkuat Si Tuyufan. Kecepatannya harus cepat. Meskipun dia seorang wanita, dia bertindak tegas dan tegas. Setelah beberapa saat, kecuali 4 orang kuat yang berada di puncak alam kekosongan yang hancur, yang lainnya dibagi menjadi 2 kelompok, masing-masing dipimpin oleh Yang Yi dan Yulong, untuk memperkuat Frost Dragon dan Si Tuyufan. Nak, kamu bisa mati. Pertarungan antara Frost Dragon dan Star Dragon akan segera berakhir. Semua binatang buas dari luar angkasa telah dibasmi oleh monster sahabat Si Tuyufan. Ulat Sutra Es Millennium siap melakukan serangan diam-diam, menunggu Frost Dragon menerobos pertahanan Star Dragon. Energi ilahi dan kesadaran spiritual Singlong hampir habis, dan dia hanya mengandalkan kemauannya untuk menghidupi dirinya sendiri. Ketika naga es menggunakan seluruh kekuatannya, ia langsung mengenai naga bintang dengan tubuhnya. Peralatan pertahanan Singlong yang sudah pang camping hancur total, dan perisai pelindungnya juga rusak. Ulat Sutra Es berusia ribuan tahun akhirnya menunggu kesempatan dan dengan mudah membiarkan racun es menyerang tubuh Singlong. Jika itu adalah naga bintang di masa kejayaannya, racun es dari Ulat Sutra Es Millennium tidak akan banyak berpengaruh padanya. Namun dia sudah kelelahan dan tidak mampu menahan erosi racun es. Tubuhnya dengan cepat membeku, dan naga es segera mengeluarkan nafas naga. Singlong ingin menghindar, tetapi tidak bisa bergerak. Terkena nafas naga, tubuh Star Dragon hancur berkeping-keping. Dunia kecil terungkap. Naga es itu melambaikan cakarnya, dan energi ilahi terkondensasi menjadi pedang, yang dengan cepat menyapu dan menghancurkan dunia kecil. Jiwa Singlong tidak punya tempat untuk bersembunyi dan terbang keluar. Pada saat ini, naga es melancarkan serangan spiritual, langsung menghancurkan jiwa naga bintang. Setelah membasmi Star Dragon, Frost Dragon terlihat sangat lelah. Klan benar-benar kuat, membasminya benar-benar menghabiskan seluruh energiku. Ketika Yang Yi memimpin orang-orang kuat untuk tiba, mereka melihat harta Star Dragon tersebar di seluruh tanah mayat-mayat tertinggal. Senior Frost Dragon, apakah kamu membasmi Star Dragon? Yang Yi bertanya. Itu wajar, Yang Yi berkata dengan gembira. Bagus. Kami akan segera memperkuat Si Tuyufan. Dia mengumpulkan harta karun itu dan kemudian terbang tinggi ke langit bersama sejumlah besar orang kuat. Naga es raksasa dan monster-monster itu juga mengikuti. Jauh di langit, hantu Si Tuyufan menyerang berulang kali. Tubuh Dewa Singlin habis dan menjadi semakin kecil. Menghadapi Singlin seperti ini, Si Tuyufan tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali dan tidak menerima ancaman Singlin. Dia secara pribadi bergabung dalam pertempuran dan mengirim 72 boneka jahat bumi untuk menyerang hutan bintang bersama dengan hantu tersebut. Tubuh Singlin dan dunia kecil runtuh, dan jiwa terbang keluar, sangat cepat, mencoba melarikan diri. Si Tuyufan telah mempersiapkan diri dengan baik dan segera melepaskan hantu 9 manik jiwa darah. Begitu 9 hantu muncul, mereka secara bersamaan melancarkan serangan spiritual. Jiwa Singlin menjerit nyaring dan akhirnya menghilang antara langit dan bumi. Dengan cara ini, Si Tuyufan membasmi Singlin. Dia mengepung Singlin ke dalam ruang kesadarannya, dan kemudian menyingkirkan semua hantu, karena dia menemukan bahwa Yulong tiba dengan sejumlah besar orang kuat. Bahkan jika dia adalah sekutunya, dia tidak ingin memperlihatkan keterampilan unik dewa hantu itu kepada publik. Setelah menyelesaikan semuanya, Si Tuyufan berada di ambang kehancuran. Dia terlalu lelah. Baik energi maupun semangatnya telah mencapai batasnya. Melihat Yulong semakin dekat,
Situ Yufan sedikit rileks dan langsung pingsan, terjatuh dengan cepat. Yulong kaget dan terbang cepat untuk menangkap Situ Yufan. Yufan, kamu baik-baik saja. Tidak terjadi apa-apa padamu. Yang lain datang dan memeriksa kondisi Situ Yufan. Long Wu berkata Yulong, saudara Situ Yufan baik-baik saja, hanya saja dia makan terlalu banyak. Benarkah? Yulong bingung karena khawatir, lalu dia secara pribadi memeriksa situasi Situ Yufan. Setelah memeriksanya, dia menghela napas lega itu benar-benar membuatku takut setengah mati. Dewa itu tersenyum dan berkata Nona Yulong, jika Situ Yufan mati, tubuhnya pasti sudah lama roboh, kalau tidak kita tidak akan bisa membasminya sama sekali. Dewa senior benar, Yulong berkata dengan gembira. Karena saudara Situ Yufan baik-baik saja, orang kuat dari klan bintang telah melarikan diri atau mati. Ayo kita lihat apa yang terjadi dengan Frost Dragon. Mereka bergegas menuju tempat di mana Frost Dragon dan Star Dragon bertarung, tapi mereka bertemu Yang Yi dan yang lainnya di udara. Yang Yi, bagaimana situasinya di sana? Tianli bertanya. Naga embun beku senior telah membasmi naga bintang, dan bahkan binatang buas dari luar angkasa pun tidak dapat melarikan diri. Yang Yi berkata bagaimana kabar Situ Yufan? Dia baik-baik saja, dia hanya kelelahan dan kelelahan. Yulong berkata namun, saya tidak tahu apakah lawannya melarikan diri atau mati. Kalau begitu, apakah kita ingin mengejarnya? Dewa bertanya. Kejar, Yulong memasukkan Situ Yufan ke dalam ruangan di tengah pagoda agar dia bisa pulih secepatnya. Dia memimpin sejumlah besar orang kuat dan mengusir mereka, mencari jejak orang kuat dari klan bintang. Namun setelah lama mencari, mereka tidak dapat menemukan sosok kuat dari klan bintang. Kami tidak dapat menemukan orang kuat dari klan bintang. Mungkinkah orang kuat dari klan bintang telah dibasmi oleh Situ Yufan? Long Wu mengangguk dan berkata itu mungkin. Saat Situ Yufan bangun, kita akan mengetahui situasi sebenarnya. Dalam hal ini, setiap orang harus pergi ke pagoda untuk berlatih dan memulihkan kultivasi mereka terlebih dahulu untuk menghindari keadaan darurat. Semua orang memasuki pagoda dan mulai memulihkan budidaya mereka. Setelah mereka semua memulihkan kultivasinya, Situ Yufan juga memulihkan kultivasinya dan keluar dari pengasingan. Faktanya, dia segera bangun setelah memasuki pagoda, lalu segera berlatih dan mendapatkan kembali kekuatannya. Setelah keluar dari pengasingan, Situ Yufan merasa sangat senang saat melihat banyak pria kuat. Semuanya, kita meraih kemenangan penuh dalam pertempuran ini, yang mengukuhkan nama aliansi independen kita. Saya memperkirakan bahwa untuk waktu yang lama di masa depan, klan bintang tidak akan berani mengirim orang kuat untuk menghadapi kita. Pemimpin, apakah kamu membasmi orang kuat klan bintang itu? Tianli bertanya. Semua orang penasaran dan meregangkan leher mereka. Situ Yufan tersenyum dan tidak berkata apa-apa atau membantah. Setelah menghancurkan sekelompok besar klan bintang, reputasi aliansi independen sangat terguncang, dan perbuatan mereka dengan cepat menyebar ke seluruh langit berbintang yang tak berujung. Ketika reputasinya semakin tinggi, banyak kekuatan yang sebelumnya ragu-ragu bergabung dengan aliansi kemandirian, dan orang-orang kuat dari wilayah bintang yang lebih jauh juga mengirim orang-orang kuat untuk mendiskusikan aliansi dengan Situ Yufan dan yang lainnya. Situ Yufan dan yang lainnya sibuk, tapi mereka sangat santai. Sekarang aliansi kemandirian semakin kuat dan kuat, bahkan jika klan bintang mengirimkan lebih banyak orang kuat, mereka tidak akan mampu menghancurkan aliansi kemandirian. Terlebih lagi, Situ Yufan juga memiliki kartu asnya, yaitu 72 boneka roh jahat bumi dan 36 boneka Dewa Tiangang. Boneka-boneka ini memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat dan berspesialisasi dalam menghancurkan tubuh dan tubuh musuh. Dunia kecil dan ruang yang kacau tidak dapat menahan serangan boneka roh dan boneka dewa. Meskipun terakhir kali dia berurusan dengan Xinglin, dia hanya menggunakan boneka roh untuk terakhir kalinya, dia masih percaya diri pada boneka roh dan boneka dewa. Aliansi independen berkembang pesat. Setelah Situ Yufan memiliki waktu luang, dia secara pribadi kembali ke Tiongkok Timur. Dia mengirimkan beberapa ramuan ke Sekte Abadi di Tiongkok Timur sehingga mereka dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Terutama kuil Shaolin, yang berada dalam kesulitan menunggu untuk direvitalisasi, sangat membutuhkan pil ajaib. Untuk pengembangan jangka panjang di Tiongkok Timur, dia dan Yulong mengumpulkan alkemis dari 7 Sekte Abadi dan secara pribadi membimbing mereka dalam alkimia, berharap mereka dapat menyempurnakan ramuan bermutu tinggi di masa depan. Bagaimanapun, dia dan Yulong akan menghabiskan lebih banyak waktu di langit berbintang yang tak berujung di masa depan, dan hanya ada sedikit kesempatan untuk kembali ke Tiongkok Timur. Selain itu, ada hal lain yang sangat penting,
Si Tu Yufan berencana meninggalkan Tiongkok Timur untuk waktu yang lama, sehingga ia perlu mencari wali untuk Tiongkok Timur. Dia sudah memikirkannya. Ketika dia naik di masa depan, dia akan membawa boneka roh dan boneka dewa kembali ke Tiongkok Timur dan menyerahkannya kepada generasi penjaga baru. Ada juga ruang pelatihan rahasia yang akan dia serahkan kepada generasi wali berikutnya. Si Tu Yufan mencari penerus di seluruh Tiongkok Timur, dan setelah menghabiskan beberapa waktu, akhirnya dia menemukan penerus yang memuaskan. Penerus yang ia cari bernama Ling Feng, yang masih muda dan baru berusia 10 tahun. Pengalaman Ling Feng sebagai seorang anak agak mirip dengan Si Tu Yufan. Dia diintimidasi oleh orang-orang kuat lainnya di keluarganya, tetapi dia tidak pernah menyerah dalam kultivasinya. Apalagi bakat Ling Feng juga sangat tinggi. Si Tu Yufan yakin ia akan mampu menjadi wali yang berkualitas setelah dilatih sejak kecil. Setelah menemukan penerusnya, Si Tu Yufan terlebih dahulu membawa wali tersebut dan melatihnya secara pribadi. Karena Ling Feng adalah penjaga generasi baru, dia juga dapat memasuki ruang latihan rahasia untuk berlatih, dan kecepatan latihannya secara alami luar biasa. Si Tu Yufan telah berpikir untuk mengirim Ling Feng kembali ke Tiongkok Timur sebelum dia naik, sehingga dia dapat mengambil peran penting dalam melindungi Tiongkok Timur. Setelah menemukan penerusnya, dia akhirnya menyelesaikan kekhawatirannya. Dia kemudian pulang, tinggal selama beberapa hari, dan kemudian diam-diam meninggalkan Tiongkok Timur. Masalah di Dongtu Shenzhou telah berakhir, dan dia kembali ke langit berbintang yang tak berujung. Aliansi Independen sudah memiliki banyak hal yang menunggu untuk dia tangani. Kembali ke kantor Aliansi Kemandirian, Si Tu Yufan sibuk. Sebelum menyempurnakan alkimia dalam pengasingan, dia belajar tentang situasi Aliansi Kemandirian. Selama dia pergi, jumlah anggota Aliansi Independen berlipat ganda, dan jumlah total pembangkit tenaga listrik realem penghancur kekosongan melebihi 10.000. Bahkan di kantor, ada lebih dari 5.000 pembangkit tenaga listrik realem penghancur kekosongan. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika orang kuat klan bintang mengirimkan 2 brigade, mereka tidak akan takut. Orang-orang kuat dari klan bintang memiliki musuh yang kuat seperti aliansi penghancur bintang. Tentu saja, tidak mungkin mengirimkan 2 brigade untuk menghadapi aliansi independen, hanya demi 2 atau 3 wilayah bintang terpencil. Terutama ketika mereka kehilangan orang kuat di alam transformasi dewa, seluruh manajemen puncak klan bintang terkejut. Beberapa pejabat tinggi klan bintang menyarankan untuk membalas dendam orang-orang kuat klan bintang yang telah meninggal, tetapi kebanyakan dari mereka tidak setuju untuk terus mengirimkan orang-orang kuat untuk berurusan dengan aliansi independen. Bagi mereka, musuh terbesar mereka adalah Star Destroyer Alliance. Pertumbuhan Self-Reliance Alliance tidak dapat dihentikan, dan mereka hanya bisa menonton. Terlebih lagi, wilayah klan bintang terlalu jauh dari wilayah aliansi independen, dan berada di luar jangkauan. Menghadapi kuatnya kebangkitan aliansi independen, Star Clan akhirnya memutuskan untuk melepaskannya dan tetap berpegang pada wilayah asalnya. Faktanya, mereka tidak punya pilihan selain melakukan ini, karena Star Destroyer Alliance telah membuat langkah besar baru-baru ini, merekrut orang-orang kuat dari berbagai penjuru, jelas ingin memulai perang dengan Star Clan. Mereka harus berurusan dengan Star Destroyer Alliance, dan mereka tidak bisa lagi menyisihkan sekelompok besar orang kuat untuk berurusan dengan aliansi independen. Aliansi Kemandirian telah memenangkan kesempatan untuk pembangunan secara damai, terus merekrut kekuatan besar, dan terus memperkuat diri. Pada saat yang sama, selama mereka adalah sekutu Aliansi Kemandirian, seperti sebelumnya, mereka harus mengirim lebih dari separuh ahli alam penghancur kekosongan ke kantor Aliansi Kemandirian untuk pelatihan terpadu, belajar membentuk formasi untuk melawan musuh, dan bersiap untuk bertempur kapan saja. Melihat perkembangan aliansi independen berada di jalur yang benar, Si Tu Yufan menyerahkan masalah ini kepada Long Wu, Tian Shen, dan orang-orang kuat lainnya untuk mengurusnya. Setelah periode alkimia, level alkimia Yulong juga telah meningkat pesat, dan dia sekarang mampu menyempurnakan Chaos Pill. Sekarang dia telah berlatih dengan ramuan dalam jumlah besar, level alkimia Yulong telah meningkat dengan sangat cepat, dan dia yakin bahwa dia akan dapat segera menyusul Si Tu Yufan. Dalam hal alkimia, Yulong adalah seorang jenius yang tiada taraf dalam bidang alkimia, dan dia telah mempelajarinya sejak dia masih kecil. Hanya saja dia menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menyempurnakan alkimia daripada Si Tu Yufan demi budidaya, jadi dia dikalahkan oleh Si Tu Yufan. Si Tu Yufan dan Yulong menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menyempurnakan ramuan bersama-sama, sehingga mereka dapat meluangkan lebih banyak waktu untuk berlatih. Sekarang, Si Tu Yufan sudah bersiap menghadapi kesengsaraan ilahi. Dia tidak tahu kapan dia akan melewati kesengsaraan ilahi, tetapi dia harus bersiap sejak dini.
Hanya ketika Anda melewati kesengsaraan ilahi barulah Anda berhasil. Dan Yulong, Mu Yingsui, Yang Yi, 18 Arhat, serta monster pendamping Situ Yufan, semuanya berlatih keras dalam pengasingan, berusaha untuk menjadi puncak dari alam kekosongan yang hancur sesegera mungkin. Kerja keras membuahkan hasil. Mereka memiliki harta budidaya seperti pagoda, dan hanya beberapa tahun telah berlalu, dan budidaya mereka telah membuat terobosan satu demi satu. Ada juga orang-orang kuat dari benua Tianhong, mereka sangat mengagumi Situ Yufan dan tidak pernah menyebutkan soal kembali ke benua Tianhong. Tentu saja, tidak ada orang kuat di benua Tianhong yang dimusnahkan oleh klan bintang. Mengetahui bahwa orang-orang kuat di benua Tianhong datang satu demi satu setelah membentuk aliansi independen. Untuk mengakomodasi orang-orang berkuasa di benua Tianhong, Situ Yufan hanya meminta Mo Tai dan yang lainnya untuk mendirikan gerbang peri. Dengan prestisenya, dia dengan cepat menemukan tempat bagi orang-orang berkuasa di benua Tianhong untuk dijadikan markas besar orang-orang berkuasa di benua Tianhong. Adapun Situ Yufan dan yang lainnya, mereka tidak hadir di langit berbintang yang tak berujung, dan mereka menggunakan panji kuil Shaolin untuk merekrut para jenius dan master. Yang Yi masih menjadi kepala biara kuil Shaolin, sedangkan Situ Yufan tetap menjadi tetua pertama. Di aliansi kemandirian, Situ Yufan harus menjadi yang paling bergengsi dan terkenal. Setelah mengetahui bahwa mereka telah mendirikan kuil Shaolin untuk merekrut orang-orang kuat, banyak kultivator biasa yang kuat datang untuk bergabung dengan mereka. Banyak pasukan keluarga mengirimkan anak-anak terbaik mereka ke kuil Shaolin. Selain itu, semua kultivator biasa yang kuat yang direkrut oleh Menara Huaxia telah menjadi anggota kuil Shaolin, dan kekuatan keluarga tersebut telah menjadi anggota periferal kuil Shaolin. Mereka juga dianggap murid kuil Shaolin, tetapi pembatasan mereka relatif lebih sedikit. Pembentukan kekuatan super harus memiliki kekuatan periferal, dan semakin banyak semakin baik. 10 tahun lagi telah berlalu di dunia luar, namun bagi para kultivator, 10 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Namun Situ Yufan telah berlatih selama ribuan tahun, dan budidayanya akhirnya cukup. Selain itu, banyak rekannya, serta rekan monster-monster, telah menjadi pakar puncak alam penghancur kekosongan. Situ Yufan sedang bersiap untuk menjalani kesengsaraan ilahi, dan dia meminta beberapa ahli terkemuka dari aliansi independen untuk menontonnya. Ketika berita itu menyebar, beberapa bidang bintang di dekatnya terguncang. Aliansi kemandirian menjadi semakin terkenal, dan saya yakin akan ada lebih banyak kekuatan yang bergabung dengan aliansi kemandirian dalam waktu dekat. Sangatlah berbahaya bagi orang biasa untuk mengalami kesengsaraan ilahi. Namun Situ Yufan melewati kesengsaraan ilahi dengan mudah dan bahagia seolah-olah sedang bermain. Ia melewatinya dengan mudah dan menjadi orang kuat di alam transformasi ilahi. Ketika berita tentang keberhasilan Situ Yufan dalam mengatasi kesengsaraan menyebar, kantor aliansi kemandirian menyambut tamu-tamu terhormat. Mereka adalah perwakilan dari aliansi penghancur bintang dan datang untuk membahas aliansi tersebut dengan aliansi kemandirian. Ini merupakan hal yang baik bagi aliansi independen. Setelah Situ Yufan dan yang lainnya berdiskusi, tentu saja mereka setuju. Namun, mereka tidak bergabung dengan Star Destroyer Alliance, tetapi membentuk aliansi dengan Star Destroyer Alliance untuk melawan Star Clan bersama-sama. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan aliansi, dan mereka juga menerima banyak manfaat dari Star Destroyer Alliance. Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu, tetapi Song Ke, yang telah menyelamatkan hidupnya, melewati segala macam kesulitan dan tiba di wilayah klan bintang. Dia telah mengalami hidup dan mati beberapa kali, dan juga mengalami banyak petualangan. Kultivasinya sekarang berbeda dari sebelumnya, dan dia telah mencapai puncak alam pemecah kekosongan. Mengetahui bahwa dia berasal dari Tiongkok Timur dan merupakan musuh bebuyutan Situ Yufan, petinggi klan bintang bertemu dengannya. Klan bintang selalu memiliki niat untuk menghancurkan aliansi independen, tetapi mereka belum melepaskan tangan mereka. Sekarang, perang mereka dengan Star Destroyer Alliance baru saja berakhir, dan kemunculan Song Ke memberi mereka kesempatan. Kerahkan pasukan dan jenderal, bersiaplah mengirim pasukan untuk menghancurkan aliansi kemandirian. Song Ke, kamu adalah penasihat militer. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Jangan khawatir, Patriark, saya akan melakukan yang terbaik untuk menghancurkan aliansi kemandirian, karena saya membenci pemimpin aliansi kemandirian, Situ Yufan, lebih dari siapapun, dan saya harus membasminya. Nadanya dingin, seolah dia sudah mati. Wajahnya garang dan dia tampak menakutkan. Setelah memasuki langit berbintang yang tak berujung, dia lolos dari kematian beberapa kali dan penampilannya benar-benar hancur. Mengikuti perintah pemimpin klan bintang, langit berbintang tak berujung akan memulai badai berdarah lagi,
dan aliansi kemandirian berada di garis depan badai dan menjadi fokus langit berbintang tak berujung. Situ Yufan dengan cepat mendapat berita itu dan memanggil banyak orang kuat dari aliansi kemandirian. Semuanya, saya baru saja menerima berita bahwa klan bintang telah mengerahkan 3 kelompok besar pasukan kali ini, dan juga mengirim 3 orang kuat di alam transformasi dewa, dengan tujuan menghancurkan aliansi independen kita dalam satu gerakan. Semuanya, apa yang harus kita lakukan? Mengerjakan. Basmi, 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 basmi semua orang kuat dari klan bintang. Oke, bagus sekali. Para prajurit ada di sini untuk menutupi air dan bumi. Kita hanya akan menunggu dan menunggu orang-orang kuat dari klan bintang datang ke rumah kita, dan kemudian menghancurkan mereka dalam satu gerakan. Yufan menjadi bersemangat. Longwu berkata, haruskah kita memberitahu Star Destroyer Alliance? Hubungi Star Destroyer Alliance segera dan biarkan Star Destroyer Alliance memanfaatkan kekosongan Star Clan untuk memulai perang melawan Star Clan. Namun, mereka tidak dapat memulai perang sampai yang kuat dari Star Clan memasuki wilayah kita. Jika tidak, saya khawatir daging gemuk yang datang ke rumah saya akan terbang. Situ Yufan nafsu makannya besar. Oke, saya akan segera menghubungi Star Destroyer Alliance. Kali ini, vitalitas klan bintang akan rusak parah. Longwu berkata dengan penuh semangat. Setelah pertempuran terakhir, tidak ada lagi yang takut dengan klan bintang yang kuat. Semua orang sangat gembira ketika mereka mendengar bahwa orang-orang kuat dari klan bintang akan datang, tetapi tidak ada yang menunjukkan rasa takut. Melihat penampilan semua orang, Situ Yufan sangat puas. Pertempuran kritis akan datang, dan aliansi independen tidak bisa mundur. Mereka hanya bisa mendapatkan pijakan yang kokoh dengan menghancurkan pasukan klan bintang. Jika mereka kalah, Star Destroyer Alliance tidak akan mengasihani mereka, dan Star Clan pasti akan membasmi mereka semua. Memikirkan hal ini, Situ Yufan sangat stres, namun dia tidak menunjukkannya sama sekali. Faktanya, dia sangat berkonflik, dan dia sangat menantikan kedatangan klan bintang yang kuat, karena dia ingin menguji kekuatan aslinya melawan klan bintang yang kuat. Pertempuran ini, saya harus memimpin aliansi kemandirian menuju kemenangan, dan saya harus meraih kemenangan besar. Matanya tegas dan dalam, seperti bintang, sehingga mustahil untuk melihat menembusnya. Wilayah bintang Tianyu. Kekuatan aliansi kemandirian baru saja berkembang ke bidang bintang ini. Namun, tidak banyak kekuatan di bidang bintang ini yang bergabung dengan aliansi kemandirian, sehingga Situ Yufan telah dipindahkan ke bidang bintang lain terlebih dahulu. Situ Yufan memimpin aliansi mandiri, dengan total hampir 6.000 ahli realem pemecah kekosongan, termasuk 3.000 ahli di luar dan 3.000 ahli dalam kegelapan. 3.000 ahli alam penghancur kekosongan benar-benar merupakan kekuatan besar dengan momentum yang mencengangkan. Setelah mereka tiba di wilayah bintang Tianyu terlebih dahulu, mereka membuat pengaturan terlebih dahulu di planet-planet terpencil tersebut. Terlepas dari apakah pengaturan itu berhasil atau tidak, dia harus bersiap. Melihat wajah serius Situ Yufan, Longwu bertanya, saudara Situ Yufan, santai saja. Bukankah brigade sebelumnya sangat kuat? Kami tidak menghancurkan mereka semua. Kakak kelima, kamu tidak tahu bahwa ada orang di tim orang kuat klan bintang kali ini. Namanya Song Ke, yang berasal dari Tiongkok Timur kita. Dia selalu menjadi musuhku sebelumnya dan mengenalku dengan sangat baik. Dan dia adalah seorang jenius yang memerintah, jika pembangkit tenaga listrik klan bintang benar-benar mendengarkannya, kita akan berada dalam masalah besar, kata Situ Yufan dengan suara yang dalam. Longwu tersenyum dan berkata, saudara Situ Yufan, menurutku kamu tidak perlu terlalu khawatir, karena dengan arogansi orang-orang kuat dari klan bintang, mustahil untuk mendengarkan Song Ke. Benar, sepertinya kita harus memanfaatkan ini dengan baik dan membiarkan Song Ke Kue mempercayainya terlebih dahulu. Situ Yufan mencibir. Dia berhenti dan melanjutkan, sayang sekali hanya ada terlalu sedikit orang kuat di alam transformasi dewa di sini. Pihak lain memiliki 3 orang kuat di alam transformasi dewa di sini kali ini, dan mungkin ada lebih banyak lagi. Berita dari penghancur bintang aliansi, itu belum tentu akurat. Ini sangat sulit untuk ditangani. Bagaimana kalau kita meminta Star Destroyer Alliance untuk memperkuat 1 atau 2 ahli alam transformasi dewa? Situ Yufan menggelengkan kepalanya. Tidak, aliansi penghancur bintang juga akan memulai perang melawan klan bintang, dan mereka membutuhkan orang-orang yang kuat di alam transformasi dewa. Terlebih lagi, bahkan jika mereka mengirim 2 orang kuat di alam transformasi dewa alam, mereka mungkin hanya dapat melibatkan paling banyak 1 alam transformasi dewa. Orang kuat dari klan bintang dengan tingkat kultivasi yang tinggi. Dia merenung sejenak dan kemudian berkata, saya berharap Frost Dragon Senior berhasil menerobos,
sehingga dia setidaknya dapat menjerat satu orang kuat di alam transformasi dewa. Orang kuat lainnya di alam transformasi dewa hanya dapat menemukan cara lain. Long Wu berkata, saudara Situ Yufan, ayo kita lakukan ini. Keluarga naga sejati kita memiliki orang kuat di alam transformasi dewa. Saya meminta atasan untuk mengirimnya. Dengan cara ini, dia akan bekerja sama dengan beberapa orang kuat di puncak alam kekosongan yang hancur untuk menjerat alam transformasi dewa. Mereka yang kuat di alam tersebut harus mampu melakukannya, jadi kami tidak akan takut pada mereka yang berada di alam transformasi klan bintang. Situ Yufan berkata, kakak kelima, bagaimana trik yang saya ajarkan padamu? Saudara Situ Yufan, trik Yang Yi dan Nona Yulong untuk menghadapi teknik bintang terakhir kali sangat ajaib. Semua sekutu kita telah mempelajarinya dengan sangat serius, dan mereka seharusnya hampir pandai melawan musuh, semua sekutu kita yang tertinggal. Yang kuat juga mempelajari dan mempelajari tip-tip itu. Oke, hebat. Situ Yufan berkata dengan semangat, Song Ke tahu bahwa saya pandai membentuk formasi untuk melawan musuh. Kali ini saya akan melakukan yang sebaliknya dan bertarung sendirian. Pemimpin, meskipun kita semua menguasai rahasia menangani bintang-bintang, masih sulit untuk bertarung melawan pembangkit tenaga listrik klan bintang 1 lawan 1. Situ Yufan tersenyum dan berkata, jangan lupa, jumlah kita setidaknya 2 kali lipat jumlah musuh. Kita tidak benar-benar 1 lawan 1. Dewa Surga berkata, untuk memastikan tidak ada yang salah, kita masing-masing memanggil beberapa orang kuat untuk datang. Kita harus mengalahkan beberapa orang dengan lebih banyak. Oke, jika setiap kekuatan berpikir seperti ini, kita pasti akan menang kali ini, kata Situ Yufan sambil tersenyum. Long Wu berkata, dengan kekuatan besar seperti kita yang memimpin dan menjanjikan beberapa keuntungan, kita seharusnya bisa mengumpulkan 2 hingga 3.000 ahli alam penghancur kekosongan. Kakak kelima, masalah ini tergantung padamu. Hadiahnya bisa berupa harta orang kuat suku bintang, dan aku juga akan memberikan beberapa pil spiritual sebagai hadiahnya. Saudara Situ Yufan, serahkan pada kami. Dewa mengangguk dan berkata, ini tentang kepentingan kita sendiri, dan semua orang akan melakukan yang terbaik. Berbagai kekuatan telah mengirimkan pesan untuk memanggil orang-orang kuat dan menunggu kabar baik. Hampir siap, banyak orang kuat mulai berlatih dalam pengasingan. Situ Yufan telah meningkatkan kultivasinya karena dia takut ada orang kuat di tahap tengah alam transformasi dewa di antara klan bintang. Akan lebih aman jika dia bisa meningkatkan kultivasinya ke tahap tengah alam transformasi ilahi. Ketika kultivasi seseorang mencapai kondisi transformasi menjadi dewa, hal utama adalah meningkatkan energi ilahi, dan energi ilahi dalam tubuh secara bertahap akan berubah menjadi biru. Energi ilahi biru jelas merupakan perubahan kualitatif. Setelah bertahun-tahun berlatih, energi ilahinya hanya sedikit berwarna biru muda, tetapi jalan masih panjang sebelum semuanya berubah menjadi biru. Namun, dia tidak terburu-buru. Dengan ruang latihan rahasia, kecepatan latihannya akan melebihi imajinasi semua orang. Tugas paling mendesak saat ini adalah melatih beberapa orang yang lebih berkuasa di alam transformasi dewa untuk aliansi kemandirian. Meskipun aliansi kemandirian memiliki banyak sekutu, hanya ada sedikit yang kuat di alam transformasi dewa. Bahkan jika ada orang kuat di alam transformasi dewa, mereka mungkin tidak dapat dikirim untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Ketika orang mencapai alam transformasi spiritual, mereka cenderung sibuk dan mengabaikan urusan duniawi. Mereka harus bersiap untuk naik ke dunia abadi. Seseorang seperti Situ Yufan, yang telah mencapai tahap awal alam transformasi ilahi dan masih mengelola banyak hal, sangatlah unik. Di ruang pelatihan rahasia, Situ Yufan tidak hanya mengembangkan kekuatan energi dan kesadaran ilahi, tetapi juga memahami bentuk ketiga dari pertempuran nebula, Dark Cloud Covering. Dark Cloud Cover adalah seni bela diri pembasmian berskala besar, sangat kuat. Namun hal ini juga sangat sulit untuk dipahami. Bahkan jika Situ Yufan telah melatih 2 jurus pertama pertempuran Xingyun hingga tingkat yang hebat, tidaklah mudah untuk memahami Dark Cloud Cover. Situ Yufan mengambil pendekatan 2 arah, mempelajari seni bela diri klasik lainnya sambil mempelajari pertempuran Xingyun. Waktu berlalu hari demi hari, dan tidak ada matahari atau bulan dalam budidaya. Saya tidak tahu sudah berapa lama, tetapi Situ Yufan telah mengembangkan banyak energi ilahi biru, dan Dark Cloud Cover juga menemukan beberapa cara. Situ Yufan berpikir dengan hati-hati dan memutuskan untuk meninggalkan pengasingan. Setelah sekian lama mengasingkan diri, saya yakin ada berita baru tentang orang-orang kuat dari klan bintang. Dia harus memahami pergerakan orang-orang kuat dari klan bintang agar merasa nyaman. Setelah keluar dari pengasingan, Situ Yufan tidak memberitahu orang lain dan mengetahui situasinya secara langsung melalui jaringan intelijen aliansi independen.
Kemana perginya klan bintang yang kuat? Pemimpin aliansi, orang-orang kuat dari klan bintang telah tiba di wilayah bintang Tianlin, yang masih berjarak 2 wilayah bintang dari wilayah bintang Tianyu. Si Tu Yufan bertanya lagi apakah jumlah musuh bertambah. Pemimpin aliansi, masih banyak orang kuat di klan bintang, dan belum ada orang kuat baru yang bergabung. Namun, kami baru saja menerima kabar bahwa klan bintang telah mengerahkan beberapa orang kuat dari pasukan bawahan kali ini, lalu mereka pergi ke pihak kita, hampir secepat yang sebelumnya. Tim kuat Star Clan telah berkumpul. Si Tu Yufan mengerutkan kening berapa banyak orang kuat dari pasukan bawahan yang telah dikirim oleh klan bintang. Seberapa kuat mereka? Pemimpin aliansi, pasukan bawahan klan bintang telah tiba dengan hampir 2.000 orang kuat dari alam kekosongan yang hancur, dan ada 3 orang kuat di puncak alam kekosongan rusak. Bagus sekali, puji Si Tu Yufan. Setelah mendengar kabar tersebut, Si Tu Yufan bersikap cukup tenang. Star Clan mendapat pelajaran kali ini dan mengirim orang-orang kuat dari pasukan bawahannya untuk bergabung dalam pertempuran. Aliansi Kemandirian juga tidak tinggal diam. Masing-masing sekutu telah meminta pejabat tingkat tinggi yang tertinggal untuk memobilisasi beberapa orang kuat dari alam penghancur untuk datang ke wilayah bintang Tianyu. Aliansi Kemandirian relatif dekat dengan wilayah bintang Tianyu, jadi saya yakin mereka dapat tiba di wilayah bintang Tianyu lebih awal. Bahkan jika orang-orang kuat yang baru dikerahkan dari Aliansi Kemandirian diimbangi oleh orang-orang kuat dari pasukan bawahan klan bintang, Aliansi Kemandirian masih memiliki keunggulan numerik, setidaknya dalam situasi 2 lawan 1. Dengan skill yang diajarkan oleh Si Tu Yufan, mereka mempunyai peluang menang yang besar. Setelah Si Tu Yufan mendapat kabar tersebut, dia memikirkannya berulang kali dan mengambil keputusan. Dia memanggil beberapa orang kuat yang bertanggung jawab atas aliansi independen dan berkata semuanya, saya baru saja menerima berita terbaru. Klan Bintang telah memobilisasi hampir 2.000 orang kuat dari alam penghancur kekosongan dari pasukan bawahan mereka. 2.000 ahli alam penghancur kekosongan adalah masalah besar, kata Sang Dewa. Long Wu berkata kita harus menemukan cara untuk menyingkirkan 2.000 orang kuat di alam kekosongan yang hancur ini. Si Tu Yufan berkata saya berencana pergi ke sana secara pribadi dan mencoba mengalahkan orang-orang kuat ini. Pemimpin, berapa banyak orang kuat yang ingin kamu bawa? Si Tu Yufan menggelengkan kepalanya dan berkata kalian semua harus tetap di sini, aku bisa menjaga teman monsterku. Ingat, jangan bertemu orang-orang kuat dari klan bintang sebelum aku kembali, dan cobalah mengajak mereka jalan-jalan. Yufan, kenapa kamu selalu suka berpetualang? Jangan khawatir, dengan kultivasi saya, orang-orang kuat dari pasukan bawahan klan bintang tidak dapat menahan saya sama sekali. Saya dapat melarikan diri kapan saja. Si Tu Yufan sangat percaya diri. Yulong mengangguk dan berkata, kalau begitu berhati-hatilah. Yulong, aku akan menyerahkan orang-orang kuat dari aliansi kemandirian ini padamu. Long Wu berkata saudara Si Tu Yufan, biarkan aku pergi bersamamu. Saya telah melakukan perjalanan ke banyak bidang bintang dan memiliki penilaian yang akurat terhadap musuh. Kakak kelima, ikutlah denganku. Si Tu Yufan mengangguk. Segera, Si Tu Yufan berangkat bersama Long Wu, dan satu-satunya orang yang mengetahui bahwa mereka akan pergi adalah para pemimpin senior aliansi independen. Setelah meninggalkan wilayah bintang Tianyu, Si Tu Yufan dan Long Wu bersembunyi di ruang kesadaran, dan kemudian roh instrumen di ruang kesadaran mendesak ruang kesadaran untuk bergerak maju. Kakak kelima, kamu bisa berlatih. Aku akan meneleponmu setelah kamu menemukan orang-orang kuat dari pasukan di bawah klan bintang, kata Si Tu Yufan. Setelah menyelesaikan Long Wu, dia juga memasuki ruang latihan rahasia untuk berlatih keras. Tidak ada waktu yang terbuang, jadi dia berpacu dengan waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Apalagi ketika mereka memasuki ruang kesadaran, keberadaan mereka tidak akan terungkap. Dipisahkan oleh 2 bidang bintang, dikatakan jauh atau tidak, dan dikatakan dekat atau tidak. Dengan kecepatan ruang kesadaran, dibutuhkan 2 atau 3 bulan untuk bertemu orang kuat dari pasukan bawahan klan bintang di suatu tempat. Waktu yang lama sudah cukup untuk membuat budidaya Si Tu Yufan meningkat pesat. Karena sehari di luar, butuh waktu hampir 3 tahun untuk berlatih di ruang rahasia. Si Tu Yufan tidak tahu sudah berapa lama berlalu sebelum roh senjata di ruang kesadaran membangunkannya. Tuan, kami menemukan bintang kuat dari klan bintang. Si Tu Yufan buru-buru keluar dari pengasingan dan secara pribadi mengaktifkan ruang kesadarannya untuk memeriksa jumlah dan kekuatan orang-orang kuat klan bintang. Dengan tingkat kultivasinya, akan sulit bagi orang kuat di alam transformasi untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya di hadapannya. Dia dengan cepat mengetahui kekuatan sebenarnya dari orang kuat klan bintang.
Kali ini orang kuat klan bintang mengirim 3 brigade. Setiap brigade memiliki 4 orang kuat di alam penghancur puncak. Selain itu, ada 4 orang kuat yang tersembunyi di dalam tim kuat di tahap awal alam transformasi dewa berbeda dari aliansi penghancur bintang. Kami telah bertemu orang-orang kuat dari klan bintang. Tampaknya orang-orang kuat dari pasukan bawahan klan bintang juga tidak jauh, kata Si Tu Yufan diam-diam. Dia tidak muncul dan menyaksikan tim Star Clan bergegas menuju wilayah bintang Tianyu. Dia terus berlatih di ruang latihan rahasia. 5 hari 5 malam berlalu di luar, dan roh senjata di ruang kesadaran membangunkannya lagi. Sejumlah besar orang kuat di alam penghancur kekosongan telah ditemukan. Setelah Si Tu Yufan muncul, dia memeriksanya dengan cermat. Kekuatan bawahan klan bintang sebenarnya telah memobilisasi begitu banyak orang kuat di alam kekosongan yang hancur. Ini sangat sulit bagi mereka. Tapi orang-orang kuat ini hanyalah sepotong pasir lepas dan terlalu mudah untuk dihadapi, secara rahasia. Dia menyela latihan Long Wu, dan keduanya mendiskusikan tindakan pencegahan bersama. Saudara kelima, musuh telah muncul. Lihatlah situasinya. Long Wu muncul di luar, memeriksa situasi musuh, dan berkata dengan sungguh-sungguh saya benar-benar tidak menyangka bahwa orang kuat dari keluarga naga hitam juga muncul. Keluarga naga hitam, Si Tu Yufan bertanya dengan ragu. Long Wu berkata para pembudidaya keluarga naga hitam memiliki darah naga hitam di tubuh mereka. Karena naga hitam memiliki kekuatan yang sama dengan klan naga lainnya, mereka telah lama mandiri. Naga hitam dan klan bintang adalah sekutu, jadi keluarga naga hitam adalah kekuatan bawahan klan bintang. Para penggarap keluarga naga hitam sulit untuk dihadapi, dan mereka yang berada di level yang sama bahkan lebih kuat dari keluarga naga sejati kita. Begitu, aku tidak peduli dengan keluarga naga hitam manapun. Jika mereka berani berurusan dengan kita, aku tidak bisa membiarkan mereka pergi, kata Si Tu Yufan dingin. Saudara Si Tu Yufan, bagaimana rencanamu menghadapi orang-orang kuat ini? Long Wu bertanya. Si Tu Yufan tersenyum dan berkata kami tidak memiliki banyak tenaga, jadi kami hanya bisa mengandalkan serangan diam-diam. Hitunglah aku hanya ingin bersaing dengan keluarga naga hitam, kata Long Wu. Si Tu Yufan tersenyum dan berkata kakak kelima, tidak apa-apa bagimu untuk pergi berperang, tapi yang harus kamu hadapi bukanlah orang-orang dari keluarga naga hitam. Sebaliknya, kamu harus membasmi musuh sebanyak mungkin, pilih musuh yang lebih lemah untuk menyerang, dan bertarung dengan cepat. Bagus. Si Tu Yufan pun mulai memikirkan cara melukai musuh dengan parah. Setelah banyak pertimbangan, menggunakan Dewa Hantu adalah yang paling kuat, tapi dia melepaskan ide ini. Karena tingkat kultivasinya telah ditingkatkan ke alam transformasi dewa, inti energi dari 40 hantunya juga mulai melahap energi dan meningkatkan penyimpanan energinya. Beberapa telah mencapai alam transformasi dewa, dan beberapa masih berada di puncak kehancuran alam kosong. Setelah kartu truf ini diekspos, tentu dapat membasmi musuh dalam jumlah besar, namun tidak hemat biaya. Dia memikirkan manik dewa sihir, yang bisa berubah menjadi dewa ibel dan naga beracun, yang juga berada pada level yang sama dengannya. Dewa ibel sebenarnya bukanlah dewa ibel yang sebenarnya, melainkan binatang buas yang sangat kuat dari luar angkasa. Ini seharusnya menjadi pilihan yang sangat baik untuk menggunakan binatang buas dari luar angkasa untuk membasmi anggota kuat dari pasukan bawahan klan bintang. Selama musuh ketakutan dan pada akhirnya tidak ikut berperang, misi mereka akan berhasil diselesaikan. Setelah beberapa saat, Si Tu Yufan mengaktifkan ruang kesadarannya dan bergegas ke depan orang-orang kuat itu. Kemudian dia mengaktifkan mutiara dewa sihir, dan ibel itu muncul di luar. Melihat binatang buas besar dari luar angkasa, Long Wu tidak bisa mempercayai matanya. Saudara Si Tu Yufan, bagaimana kamu melakukan ini? Si Tu Yufan tersenyum dan berkata saya memiliki harta karun yang dapat berubah menjadi beberapa bentuk. Saya sengaja membuat harta itu berubah menjadi binatang buas dari luar angkasa. Ketika orang-orang kuat di alam penghancur kekosongan itu tidak siap, harta saya dapat melakukan banyak kerusakan. Tewas di mana-mana. Jika orang-orang itu mengira binatang buas dari luar angkasa telah membasmi teman mereka, mereka akan sangat marah dan tidak akan terus terburu-buru bergabung dengan tim Star Clan. Kamu benar, ayo sembunyi dulu dan tunggu sampai musuh kacau, baru kita bertempur. Keduanya bersembunyi di ruang kesadaran, meninggalkan ibel di luar. Segera, sekelompok bawahan realem penghancur kekosongan yang kuat dari klan bintang tiba. Ketika mereka melihat binatang buas di luar angkasa, mereka benar-benar tidak siap. Yang mulia, apakah Anda di sini khusus untuk menunggu kami? Tanya seorang ahli tingkat puncak di alam penghancuran Void. Ya, aku diperintahkan untuk menunggumu di sini.
Situ Yufan berbicara melalui manik Dewa Sihir. Yang mulia, mohon bawakan. Ikuti baik-baik, kami akan segera pergi. Orang-orang kuat itu bergerak maju satu demi satu, menjadi sangat dekat dengan Dewa Ibel. Dewa Ibel berpura-pura berjalan ke depan, lalu tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju orang-orang kuat di alam penghancur kekosongan. Tindakannya terlalu mendadak, dan orang-orang kuat di alam kekosongan yang hancur itu tidak siap sama sekali. Ibel itu mengayunkan antek-anteknya dan langsung membasmi beberapa orang kuat di alam penghancur kekosongan. Ah, teriakan keluar, dan orang-orang kuat di alam kekosongan yang hancur itu tercengang karena terkejut. Pak, kenapa ini terjadi? Kami adalah satu tim, mengapa Anda ingin membasmi orang-orang kami? Pembangkit tenaga listrik alam penghancur kekosongan ini tidak berani menyerang dengan santai karena mereka tidak berani menyinggung pembangkit tenaga listrik klan bintang. Setan itu tiba-tiba menyerang dan membasmi semua orang di segala arah. Dia tidak menjawab dan terus menyapu ke segala arah dengan niat membasmi yang mencengangkan. Kekuatannya sebanding dengan orang kuat di alam transformasi dewa, dan mudah untuk menghadapi orang kuat di tahap tengah alam penghancur kekosongan dan orang kuat di tahap awal alam penghancur kekosongan. Aku melihat cakar depannya yang besar melambai, langsung menghancurkan tubuh orang kuat di alam kekosongan yang hancur, dan kemudian menghancurkan roh musuh. Ibel begitu sombong dan tak terkalahkan. Lari demi hidupmu, binatang buas dari luar angkasa itu gila. Apa yang terjadi dengan binatang buas dari luar angkasa ini? Mengapa dia menyerang kita? Pak, kita satu tim, berhenti sekarang. Tuan, berhenti bicara. Binatang buas dari luar angkasa ini sudah lama kehilangan akal sehatnya. Ayo kita lari demi nyawa kita. Lari ke segala arah. Pemimpin ahli alam kekosongan yang memecahkan puncak itu meraung. Dia tidak punya pilihan selain memerintahkan evakuasi. Sekelompok orang kuat melarikan diri ke segala arah. Situ Yufan dan Long Wu memimpin sejumlah besar monster untuk membasmi mereka. Ulat sutra es berusia ribuan tahun dan jangkrik emas bersayap 14 juga muncul di luar, menyerang orang-orang kuat di Satering. Alam kosong. Ada hampir 2000 ahli alam penghancur kekosongan. Jika mereka bergabung untuk bertahan melawan musuh, Situ Yufan dan yang lainnya tidak akan berani muncul sama sekali, jika tidak mereka akan menderita kerugian. Tapi sekarang mereka dibasmi oleh Ibel dan melarikan diri, Situ Yufan dan yang lainnya punya kesempatan. Belum lagi kekuatan superior dari Situ Yufan dan Long Wu, monster di bawah Situ Yufan juga sangat kuat. Monster dengan tingkat budidaya puncak di alam pemecah kekosongan termasuk ulat sutra es milenium, jangkrik emas bersayap 14, pemimpin simpanse, Ice Phoenix, Bloodmark, pemimpin kera bermata 6, dan monster-monster lainnya sebagian besar berada di tahap akhir dari Breaking the Void Realm, dan yang terburuk berada di tahap tengah dari Breaking the Void Realm. Ada beberapa monster-monster yang telah dibudidayakan pada tahap awal Breaking the Void Realm, namun Situ Yufan tidak melepaskan monster-monster tersebut. Mereka tidak perlu bergandengan tangan dan bertindak sendiri, mereka bisa membasmi musuh dan membuat mereka kabur. Terutama Situ Yufan, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang dengan kesadaran ilahi, dan mudah untuk membasmi yang kuat di tahap tengah alam menghancurkan kekosongan. Karena Chaos Space, tidak mudah bagi yang kuat di tahap akhir dari alam menghancurkan kekosongan untuk membasmi lawan mereka. Situ Yufan mengabaikan orang-orang kuat di tahap akhir dari alam menghancurkan kekosongan dan mereka yang berada di puncak alam penghancur kekosongan untuk saat ini. Long Wu juga sama. Setelah mendengarkan kata-kata Situ Yufan, dia secara khusus memilih yang kuat di tahap awal alam penghancur kekosongan dan yang kuat di tahap tengah alam penghancur kekosongan sebagai target untuk pertempuran cepat. Sebagian besar dari orang-orang kuat ini adalah mereka yang memiliki budidaya alam penghancur tahap awal dan alam penghancur tahap tengah. Situ Yufan dan yang lainnya hanya perlu membasmi sebanyak mungkin orang kuat di alam penghancur tahap awal dan pertengahan. Hal tersebut dapat menyebabkan mereka kalah, dan pada akhirnya mereka mungkin tidak berani terburu-buru bergabung dengan tim Star Clan. Ulat Sutra Es 1000 tahun memiliki beberapa monster tipe S untuk diajak bekerja sama, sementara monster tipe S lainnya berpencar untuk mengejar musuh. Di bawah serangan Ulat Sutra Es Millennium, banyak orang kuat di tahap awal alam kekosongan penghancur mati. Jangkrik emas bersayap 14 sama kuatnya. Kemanapun ia terbang, orang-orang kuat akan diracuni dan jatuh dari ketinggian. Racun jangkrik emas bersayap 14 tidak lebih buruk dari racun es Ulat Sutra Es Millennium, dan jangkrik emas bersayap 14 sangat cepat. Sebelum musuh dapat melihat sosoknya dengan jelas, dia telah ditebas melalui lubang dan ditebas memukul. Simpanse memimpin kelompok simpanse, serta monster lainnya, untuk mengejar dan membasmi musuh yang melarikan diri secara berkelompok.
Simpanse sangat kejam sehingga mereka membasmi yang kuat secara berkelompok dan harus melarikan diri demi nyawa mereka. Banyak orang kuat yang berlari terlalu lambat dan dicabik-cabik oleh simpanse. Pola darahnya juga sangat kuat, dan dia bisa menggunakan ledakan darah untuk membasmi musuh. Awalnya, 2.000 orang kuat pasti berada di atas angin, tetapi sebagai hasilnya, Dewa Ibel awalnya membasmi musuh ke dalam kekacauan, membiarkan Si Tuyufan dan yang lainnya memanfaatkan kekacauan untuk menyerang, dan mereka hampir tidak menemui perlawanan. Dalam waktu singkat, mereka membasmi ratusan orang kuat di tahap awal alam penghancuran kekosongan dan puluhan orang kuat di tahap tengah alam penghancuran kekosongan. Mereka masih mengejar musuh dan tidak berniat membiarkan musuh beristirahat. Pengejaran berlangsung sehari semalam, hingga semua monster lelah, Si Tuyufan memberi perintah untuk menghentikan pengejaran. Setidaknya setengah dari hampir 2.000 orang kuat hilang. Tentu saja, mereka yang kuat pada tahap akhir dari alam penghancur kekosongan dan mereka yang berada di puncak alam penghancur kekosongan hampir tidak akan rugi apa-apa. Si Tuyufan dan yang lainnya berhenti mengejar, dan semua memasuki ruang kesadaran untuk berlatih dan memulihkan kultivasi mereka. Orang-orang kuat yang tersisa dari pasukan bawahan klan bintang akhirnya berkumpul, dan beberapa terpisah, hanya menyisakan lebih dari 600 orang kuat. Semuanya, kita telah kehilangan begitu banyak orang sebelum kita bisa bergabung dengan orang-orang kuat dari klan bintang. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kami ingin bertemu dengan orang-orang kuat dari klan bintang dan bertanya apa yang terjadi. Jika binatang buas dari luar angkasa tidak membasmi kita dalam kekacauan, mengapa kita kehilangan begitu banyak orang kuat? Sebaiknya kita tidak bertanya tentang hal semacam ini. Jika kita bertanya kepada orang-orang kuat dari klan bintang, mereka tidak akan mengakuinya. Sebaliknya, mereka akan memberi kita pelajaran. Sekarang kita telah kehilangan begitu banyak orang kuat, sebaiknya kita pulang ke rumah. Jika kita kembali seperti ini, Star Clan pasti akan menyalahkan kita. Pada akhirnya, karena takut akan kesalahan Star Clan, mereka berencana untuk move on dan bertemu dengan tim kuat Star Clan. Si Tuyufan telah membiarkan roh senjata di ruang kesadaran memantau mereka. Melihat orang-orang kuat ini masih tidak mau menyerah, dia memutuskan untuk menyerang mereka lagi untuk mencegah mereka bergabung dengan orang-orang kuat dari klan bintang. Penggunaan Dewa Ibel untuk menghadapi orang-orang kuat itu memiliki efek ajaib sebelumnya, tapi pasti tidak akan berhasil jika mereka ingin menggunakan Dewa Ibel sebagai tentara kejutan lagi. Si Tuyufan memutar matanya dan langsung mendapat ide. Dia berubah menjadi Songke, dan tingkat kultivasinya persis sama dengan Songke. Tingkat kultivasinya berada di puncak alam penghancuran Void, dan bahkan auranya pun sama. Jika Anda belum familiar dengan Songke, Anda pasti tidak akan mengenalinya. Setelah menyamar, Si Tuyufan bergegas ke depan musuh, lalu berinisiatif menghadapi musuh. Melihat kemunculan Songke, orang-orang kuat itu pun berjaga-jaga karena takut menderita kerugian. Si Tuyufan dengan cepat mengumumkan nama keluarganya, "Saya Songke, penasihat militer dari kelompok kuat orang kuat klan bintang ini. Orang kuat dari klan bintang meminta saya untuk mendesak Anda semua untuk mempercepat dan segera bergabung dengan kelompok kuat dari orang-orang klan bintang." "Tidak, kenapa kamu hanya memiliki begitu banyak orang? Sepertinya kamu tidak memiliki hampir 2.000 orang kuat." "Ternyata itu Tuan Songke. Kami awalnya memiliki hampir 2.000 orang kuat, tapi kemudian kami menghadapi serangan diam-diam dan kehilangan lebih dari setengah dari mereka. Beberapa orang kuat kehilangan kontak dengan kami, puncak master alam penghancur kekosongan. Ketika mereka mendengar bahwa itu adalah milik mereka sendiri, mereka tidak bisa menahan kewaspadaan mereka." "Apa yang terjadi saat kita menghadapi serangan diam-diam?" Si Tuyufan bertanya dengan heran. Dia perlahan mendekati musuh tanpa musuh sadari sama sekali. "Tuan Songke, kami juga ingin tahu apa yang terjadi. Kami bertemu dengan makhluk luar angkasa yang kuat, yang membasmi kami dalam kekacauan. Kemudian 2 orang kuat keluar dengan sejumlah besar monster. Tingkat budidaya mereka semua sangat tinggi. Mereka memburu kami siang dan malam dan membasmi lebih dari separuh orang kuat kami." Songke terkejut dan berkata, "Apakah kamu pernah bertemu Si Tuyufan?" "Tidak ada orang yang begitu kuat kecuali dia." "Tuan Songke, saya dengar Anda mengenal Si Tuyufan. Apakah itu benar?" "Tentu saja benar. Dulu di Tiongkok Timur, saya memimpin orang untuk memburu Si Tuyufan dan yang lainnya. Sayangnya, saya tidak pernah bisa membasmi mereka. Sebaliknya, mereka menjadi semakin kuat. Berbicara tentang Si Tuyufan, tidak ada orang-orang kenal dia lebih baik daripada aku." Orang-orang kuat itu mau tidak mau mengepung Si Tuyufan, ingin mengetahui situasi Si Tuyufan. Si Tuyufan sangat senang, tapi wajahnya tidak menunjukkan ekspresi.
Situ Yufan memiliki harta karun yang kuat yang dapat menyembunyikan manusia dan monster. Dia menggunakan harta ini setiap saat untuk melarikan diri dari kejaranku. Dia juga pandai. Suaranya menjadi semakin kecil, dan orang-orang kuat di alam kekosongan yang hancur itu semakin dekat. Apa keahlian terbaik Situ Yufan? Semua orang sangat penasaran. Situ Yufan adalah yang terbaik dalam menyamar. Sebelum Situ Yufan menyelesaikan kata-katanya, dia mengaktifkan gigi naganya dan melancarkan serangan diam-diam ke prajurit tingkat puncak terdekat dari alam kekosongan yang hancur. Orang kuat di puncak alam kekosongan yang hancur tidak memiliki pertahanan, dan tubuhnya dihancurkan oleh gigi naga. Jiwa dari Master Alam Kekosongan pemecah puncak terbang keluar dan berteriak, dia adalah Situ Yufan, lari. Ling He menyerang. Situ Yufan menggunakan serangan kesadaran ilahi dan langsung menghancurkan jiwa ahli alam kekosongan pemecah puncak. Awalnya, sangat merepotkan untuk membasmi orang kuat di puncak alam kekosongan yang hancur, tetapi lawannya tidak siap, dan dia berhasil melakukan serangan diam-diam, dan mati dalam sekejap mata. Setelah membasmi pemimpin ahli puncak alam penghancur, Situ Yufan segera melepaskan monster itu dan Long Wu. Membasmi. Ho ho ho. Pemimpinnya terbasmi, dan orang-orang kuat di alam kekosongan yang hancur itu terkejut, dan kemudian mereka mulai melarikan diri ke segala arah. Lari demi hidupmu. Itu mereka lagi, kita harus kembali ke gerbang peri kita sendiri dan jangan bergabung dengan yang kuat dari klan bintang. Tolong aku. Lebih dari 600 orang kuat berubah menjadi burung dan binatang. Situ Yufan dan Long Wu memimpin para monster untuk mengejar orang-orang kuat. Mereka tidak berhenti mengejar musuh sampai mereka kelelahan. Dalam pengejaran ini, hampir 300 ahli alam penghancur kekosongan terbasmi. Setelah sekian lama, orang-orang kuat yang tersisa berkumpul, dan jumlahnya tidak lebih dari 300. Setelah beberapa orang kuat melarikan diri, mereka tidak berani bergabung dengan kelompok besar orang dan melarikan diri kembali ke sekte mereka sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Evakuasi. Jika kita mencoba bertemu dengan orang-orang kuat dari klan bintang lagi, kita mungkin mencari kematian. Orang kuat yang tersisa dengan cepat mencapai kesepakatan, dan tidak ada lagi yang ingin bergabung dengan tim Star Clan. Melihat orang-orang kuat itu pergi dan tidak bergegas menuju wilayah bintang Tianyu, Situ Yufan merasa lega. Para ahli alam penghancur kekosongan itu ditakuti oleh kita dan tidak boleh muncul di wilayah bintang Tianyu. Ayo kembali dan coba kembali ke wilayah bintang Tianyu di hadapan kelompok besar pembangkit tenaga listrik klan bintang. Situ Yufan berkata sambil tersenyum. Saudara Situ Yufan, kamu memang luar biasa. Pantas saja kamu telah mencapai apa yang kamu puji hari ini. Kakak kelima, tolong berhenti memujiku, aku akan bangga. Ayo cepat dan coba kembali ke wilayah bintang Tianyu secepat mungkin, kata Situ Yufan sambil tersenyum. Keduanya memasuki ruang kesadaran dan mulai berlatih dalam pengasingan, meninggalkan pekerjaan bergegas menuju roh senjata di ruang kesadaran. Roh senjata di ruang kesadaran tidak mengetahui betapa lelahnya, karena ada batu spiritual berkualitas tinggi yang disiapkan oleh Situ Yufan untuk ruang kesadaran. Orang-orang kuat dari klan bintang tidak dapat melakukan ini. Mereka harus berhenti dan beristirahat setiap kali mereka berjalan dalam jarak tertentu. Mereka takut akan serangan diam-diam dan tidak berani terburu-buru di jalan dengan lelah. Setelah hampir 2 bulan melakukan perjalanan di ruang kesadaran, tanpa istirahat atau tidur, saya akhirnya kembali ke wilayah bintang Tianyu. Selain itu, mereka bergegas kembali ke wilayah bintang Tianyu mendahului sekelompok besar ahli klan bintang. Kembali ke wilayah bintang Tianyu, Situ Yufan dan yang lainnya segera bertemu dengan Yulong dan yang lainnya. Untuk menghadapi sekelompok orang kuat di alam kekosongan yang hancur, Situ Yufan dan yang lainnya menghabiskan lebih dari 4 bulan bolak-balik, kecuali beberapa hari yang dihabiskan untuk berurusan dengan orang-orang kuat itu, dia menghabiskan sisa waktunya berlatih keras di ruang rahasia. 4 bulan di luar, lebih dari 300 tahun telah berlalu di ruang latihan rahasia. Setelah sekian lama, Situ Yufan akhirnya mengembangkan bentuk ketiga dari pertempuran nebula, Dark Cloud Cover, ke tingkat Xiao Cheng, dan tingkat kultivasinya tidak ketinggalan tidak jauh dari tingkat budidaya tingkat menengah dari alam transformasi dewa. Kekuatan kesadaran spiritualnya juga menjadi lebih kuat. Sejak ia berkultivasi ke alam transformasi menjadi dewa, jiwa bintangnya menjadi lebih luas dan dapat menampung lebih banyak kekuatan spiritual. Tingkat kultivasinya sangat dekat dengan tahap tengah alam transformasi ilahi, dan kekuatannya sangat kuat. Selain itu, selama periode waktu ini, dia dengan cermat mempelajari Dewa Hantu, dan Dewa Hantu meningkat lagi, dengan 8 hantu lagi. Menambahkan 40 hantu sebelumnya, ada 48 hantu.
8 hantu baru Situ Yufan semuanya diintegrasikan ke dalam kristal ajaib. Sekarang dia telah memperoleh banyak kristal ajaib dari makhluk luar angkasa yang kuat. Setelah berintegrasi ke dalam hantu, dia masih perlu terus melahap energi untuk membuat hantu itu lebih kuat. Kekuatan Pantom tidak lebih tinggi dari Situ Yufan, tapi dia setara dengannya. Situ Yufan membiarkan kristal ajaib itu menelan energi manik-manik energi. Sekarang sebagian besar kristal ajaib hantu telah mencapai intensitas seluruh energi orang kuat di tahap awal alam transformasi dewa. Dengan hantu tersebut, Situ Yufan yakin. Satu-satunya kelemahan pada hantu ini adalah mereka tidak memiliki efektivitas tempur berkelanjutan yang kuat. Setelah energi inti kristal habis, mereka akan kehilangan efektivitas tempurnya. Situ Yufan masih sangat puas dengan hantu-hantu tersebut. Mereka dapat memberikan bantuan yang cukup baginya untuk memiliki kemampuan melompati tantangan. Jika bukan karena serangan hantu itu sebelumnya, dia pasti tidak akan bisa membasmi Xinglin. Kini setelah hantu tersebut menjadi lebih kuat, Situ Yufan sangat menantikan adegan penggunaan dewa hantu tersebut. Yulong akhirnya menghela nafas lega saat melihat Situ Yufan kembali. Yufan, baik-baik saja. Bagaimana sesuatu bisa terjadi padaku? Kami menyelesaikan misi dengan sangat baik kali ini. Orang-orang kuat dari klan bintang tidak memiliki dukungan yang kuat. Kami membasmi lebih dari 1000 orang kuat itu dan menakuti sisanya. Kerja bagus. Yang Yi memuji. Dewa berseru kamu hanya pergi ke 2 orang, bagaimana kamu melakukannya? Yang mulia dewa, Anda salah. Memang benar kami adalah 2 orang, tetapi kami masih memiliki banyak pembantu, kata Situ Yufan sambil tersenyum. Long Wu berkata kamu tidak tahu bahwa saudara Situ Yufan benar-benar tak tertandingi dalam tipu muslihatnya. Saya sangat mengaguminya. Saudaraku Long, cepat dan dengarkan. Semua orang penasaran dan menjulurkan leher untuk menunggu. Situ Yufan menggelengkan kepalanya dan berkata, lebih baik tidak membicarakanku. Di mana orang kuat dari klan bintang? Pemimpin aliansi, orang-orang kuat dari klan bintang hanya berjarak 3-5 hari dari kita. Saya yakin kita akan segera bertemu mereka. Situ Yufan bertanya selama ketidakhadiran saya, berapa banyak orang kuat di alam pemecah kekosongan yang telah ditambahkan ke aliansi independen kita? Pemimpin, selama periode ini kami telah menambahkan lebih dari 2000 ahli alam penghancur kekosongan, dan ahli alam transformasi dewa dari keluarga naga sejati juga telah tiba. Bagus sekali, kita punya peluang menang lebih besar, kata Situ Yufan gembira. Long Wu berkata sebaiknya aku pergi menemui leluhur dulu, kalau tidak aku tidak bisa disalahkan oleh leluhur. Kakak kelima, aku akan pergi bersamamu. Aku hanya ingin mengunjungi para senior keluarga naga sejati. Yulong berkata senior itu sedang berlatih di pagoda, saya akan mengantarmu ke sana. Saat berikutnya, ketiga orang itu muncul di pagoda, tidak jauh dari seniornya. Situ Yufan melihat dengan cermat dan menemukan bahwa orang yang berkuasa di alam dewa adalah seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih, orang tua itu berwajah merah dan bersemangat. Long Wu berkata dia adalah Long Batian, nenek moyang dari keluarga naga sejati kita. Situ Yufan perlahan berjalan mendekat dan memberi hormat dengan hormat junior Situ Yufan, beri hormat kepada senior Long Batian. Situ Yufan, kamu juga orang kuat di alam dewa, jadi tidak perlu memberi hormat padaku. Long Batian membuka matanya dan memandang Situ Yufan. Senior, meskipun kultivasi saya telah mencapai tingkat menjadi dewa, Anda memiliki lebih banyak pengalaman daripada saya, jadi saya tidak akan menderita kerugian apapun jika saya memanggil Anda senior, kata Situ Yufan sambil tersenyum. Long Batian tersenyum dan berkata haha. Kamu memang luar biasa. Kamu tidak memiliki kesan orang yang kuat di alam dewa. Senior, terima kasih. Situ Yufan tetap rendah hati. Kesan pertama Long Batian terhadap Situ Yufan sangat baik, dengan senyuman di wajahnya. Situ Yufan, apakah orang kuat dari klan bintang ada di sini? Masih ada beberapa hari, saya hanya ingin mengenal seniornya dulu, kata Situ Yufan jujur. Saya mendengar bahwa Anda pergi untuk berurusan dengan orang-orang kuat yang dikirim oleh pasukan di bawah klan bintang. Apa hasilnya? Long Batian bertanya. Long Wu berkata leluhur, kamu tidak tahu bahwa kami membasmi lebih dari 1000 orang kuat di alam kekosongan yang hancur, dan orang kuat yang tersisa sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri. Benarkah? Long Batian memandang Situ Yufan. Situ Yufan mengangguk kita seharusnya membasmi total lebih dari 1300 ahli alam penghancur kekosongan. Yang lain semuanya melarikan diri. Kita mungkin tidak berani datang untuk memperkuat pembangkit tenaga listrik klan bintang. Bagaimana caramu melakukannya? Long Batian juga bertanya. Situ Yufan berkata sebenarnya,
kami terutama mengandalkan serangan diam-diam untuk menimbulkan kekacauan di antara musuh terlebih dahulu, lalu kami mengajak teman monster saya untuk bertarung. Setelah 2 serangan berturut-turut, tidak banyak musuh yang tersisa. Situ Yufan, sederhananya, menurutku musuh tidak bodoh. Kamu berhasil menyerang 2 kali, itu sungguh mengesankan. Long Wu berkata saudara Situ Yufan berhasil menyerang, dan itu benar-benar membutuhkan usaha. Setelah melihatnya, saya harus mengaguminya. Jangan puji aku, mari kita bicara tentang bagaimana menghadapi orang-orang kuat dari klan bintang. Situ Yufan menggelengkan kepalanya. Long Batian berkata saya mendengar bahwa klan bintang mengirim 3 orang kuat di alam transformasi dewa. Apakah ini benar? Ada lebih dari 3 orang kuat di alam transformasi dewa, tepatnya 4. Saya memeriksanya sendiri. Wajah Long Batian sedikit berubah, ada 4 orang kuat di alam transformasi dewa, dan kita hanya memiliki 2 orang kuat di alam transformasi dewa di sini. Apa yang harus kita lakukan? Situ Yufan sangat percaya diri dan berkata senior, jangan khawatir, saya punya cara saya sendiri untuk menghadapi orang-orang kuat di alam transformasi roh. Leluhur, serangan diam-diam pertama saudara Situ Yufan terhadap 2000 orang kuat menggunakan binatang buas luar angkasa yang berada di tahap awal alam transformasi dewa. Musuh tidak tahu bahwa binatang buas luar angkasa akan menyerang mereka, jadi mereka mampu menyerang secara diam-diam. Sukses, kata Long Wu. Situ Yufan berkata sejujurnya, itu sebenarnya diubah menjadi salah satu hartaku. Jika perlu, binatang buas dari luar angkasa itu bisa berperang dan melibatkan orang kuat dari klan bintang di alam transformasi dewa. Dengan cara ini, kita juga memiliki 3 orang kuat di alam transformasi dewa di sini, tetapi ada juga orang kuat di alam transformasi dewa di klan bintang. Siapa yang akan menghadapinya? Kata Long Batian. Situ Yufan bertanya Yulong, apakah Senior Frost Dragon telah membuat terobosan? Yulong mengangguk dan berkata Senior Frost Dragon berhasil mengatasi kesengsaraan belum lama ini dan sekarang menstabilkan wilayahnya. Oke, bagus sekali. Situ Yufan berkata dengan gembira kami juga memiliki 4 orang kuat di alam transformasi dewa. Dengan cara ini, peluang kami untuk menang jauh lebih besar. Long Batian berkata Situ Yufan, apakah Anda punya rencana khusus? Tidak, Song Ke adalah ahli strategi klan bintang yang kuat. Dia sangat pandai memimpin pertempuran. Saya hanya bisa menggunakan taktiknya untuk menghadapinya. Situ Yufan menggelengkan kepalanya. Menghadapi Song Ke, dia memang tampak lebih berhati-hati. Long Wu berkata saudara Situ Yufan, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu ingin Song Ke kehilangan kepercayaan? Apa yang dapat kamu lakukan untuk membuat Song Ke kehilangan kepercayaan di depan orang-orang kuat dari klan bintang? Situ Yufan tersenyum dan berkata Song Ke berpikir dia mengenalku dengan sangat baik dan pasti akan membuat beberapa penilaian. Kita hanya perlu menunjukkan bahwa kita berbeda sehingga orang-orang kuat dari klan bintang akan melihat bahwa penilaiannya salah dan mereka akan melakukannya, tidak percaya padanya. Tapi kita tidak tahu penilaian apa yang dibuat Song Ke, kata Yulong. Sederhana sekali, bayangkan saja. Song Ke mengetahui situasi kita, tapi itu semua situasi di Tiongkok Timur. Sekarang kita semua telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Sebenarnya, kita tidak perlu khawatir sama sekali. Kita tampil normal dan semuanya telah terselesaikan. Itu di luar dugaan Song Ke. Situ Yufan sangat percaya diri. Kemudian, Situ Yufan memanggil semua orang untuk mendiskusikan detail cara berurusan dengan orang-orang kuat dari klan bintang. Semuanya, orang-orang kuat dari klan bintang telah kita musnahkan terakhir kali, semua karena kita pandai membentuk formasi untuk melawan musuh. Tapi kali ini berbeda. Kita harus melibatkan lebih banyak orang kuat dari klan bintang dalam pertarungan 1 lawan 1, lalu konsentrasikan kekuatan kita, basmi musuh yang tersisa, kata Situ Yufan. Dewa berkata pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Situ Yufan merenung sejenak dan berkata ide saya adalah ini. Selama rekan kita yang lebih kuat masing-masing memilih klan bintang yang kuat sebagai lawan untuk menjerat satu sama lain. Dengan cara ini, kita bisa membentuk pertarungan 3 lawan 1. Mengingat situasinya, dengan bantuan formasi 3 bakat Hunyuan, kami pasti akan mampu mengalahkan ahli klan bintang di level yang sama atau bahkan 1 level di bawah Anda sesegera mungkin. Saya mengerti, berkonsentrasilah pada yang kuat dan segera basmi beberapa yang kuat dari klan bintang, sehingga kita dapat membebaskan lebih banyak master. Situ Yufan mengangguk dan berkata, itu benar. Di masa lalu, kami bukanlah lawan Song Ke, tapi kami menggunakan metode ini untuk mengalahkan yang kuat setiap saat, yang memberi kami waktu. Sekarang jumlah kita melebihi musuh hampir 3 kali lipat, kemenangan tidak lagi menjadi masalah.
Oke, saya menantikan perang berikutnya. Long Batian berkata dengan penuh semangat. Situ Yufan berpikir sejenak dan berkata 18 Arhat, Yang Yi, Mu Yingsui, dan Yulong, Anda bertanggung jawab untuk membasmi musuh. Monster saya bertanggung jawab untuk menangani binatang buas dari luar angkasa. Kakak kelima, kamu dan orang-orang kuat dari keluarga naga sejati bertanggung jawab untuk membasmi musuh, basmi orang-orang kuat di tahap awal alam penghancuran Void sesegera mungkin. Saudara Situ Yufan, saya telah mempelajarinya sejak lama setelah bepergian bersama Anda. Situ Yufan mengangguk dan berkata tuan dari keluarga naga sejati lebih kuat daripada tuan dari kekuatan lain, jadi mereka paling cocok untuk bertanggung jawab membasmi musuh dengan cepat. Selain itu, kita perlu memilih lebih banyak tuan yang kekuatannya adalah jauh lebih unggul dari level master yang sama untuk bertanggung jawab basmi musuh. Pemimpin, serahkan masalah ini padaku. Aku paling mengenal orang-orang kuat dari aliansi independen kita. Yang mulia dewa, tolong. Situ Yufan mengangguk. Semuanya berjalan dengan tertib, menunggu orang-orang kuat dari klan bintang datang. 4 hari kemudian, Song Ke dan 3 tim ahli klan bintang memasuki wilayah bintang Tianyu, dan Situ Yufan serta yang lainnya segera menerima berita tersebut. Yang Yi, aku sudah lama tidak bertemu Song Ke. Ayo kita temui teman lama ini, kata Situ Yufan sambil tersenyum. Yang Yi berkata dengan semangat oke. Saya hanya ingin melihat betapa kuatnya dia sekarang. Yufan, berapa banyak orang kuat yang harus kita bawa? Yulong bertanya. Situ Yufan berpikir sejenak dan berkata bawalah lebih dari 6.000 orang kuat bersamamu, sisakan hanya 2.000 orang kuat sebagai cadangan, dan kami akan mengirim mereka pada saat kritis. Bagus. Kemudian, mereka berangkat dengan lebih dari 6.000 ahli realem pemecah kekosongan. Di perbatasan antara wilayah bintang Tianyu dan wilayah bintang lainnya, Situ Yufan dan yang lainnya bertemu dengan orang kuat dari klan bintang. Melihat Situ Yufan, Yang Yi dan lainnya, mata Song Ke hampir terbakar. Jika tatapan bisa membasmi, dia tidak tahu berapa kali dia akan membasmi Situ Yufan dan yang lainnya. Dia bergumam kali ini kita harus membasmi Situ Yufan dan Yang Yi untuk membalaskan dendam mereka yang mati demi Istana Song. Song Ke, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku tidak menyangka kamu telah mencapai puncak alam kekosongan yang hancur. Kamu sedikit beruntung. Hanya saja wajahmu menjadi seperti ini. Yi berkata sambil tersenyum. Situ Yufan, Yang Yi, aku pasti akan membasmimu. Aku telah menanggung begitu banyak kesulitan hari ini. Situ Yufan mencibir hehe. Song Ke, tidak peduli seberapa besar penderitaanmu, kamu tidak dapat membasmiku, karena kamu adalah jenderalku yang kalah, dan kamu akan selalu begitu. Wajah Song Ke dipenuhi amarah, dan matanya hampir terbakar. Situ Yufan tersenyum dan berkata Song Ke, kamu memang sangat pintar, dan aku benar-benar membuatmu berpikir untuk menggunakan pisau pinjaman untuk membasmi orang. Sayang sekali kamu hanya akan menyakiti orang-orang kuat dari klan bintang. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Song Ke tiba-tiba berubah. Orang-orang kuat dari klan bintang meledak dengan niat membasmi, dan beberapa dari mereka memandang Song Ke dengan mata tajam. Jelas mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Situ Yufan itu benar, dan Song Ke hanya ingin membasmi seseorang dengan pisau pinjaman. Song Ke dengan cepat menjelaskan semuanya, saya memiliki tujuan yang sama dengan Anda. Kami berdua ingin menghancurkan aliansi kemandirian dan membasmi Situ Yufan. Saya tidak punya niat membasmi seseorang dengan pisau pinjaman. Song Ke, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa menantangku berduel. Situ Yufan mencibir. Situ Yufan, kamu adalah orang yang kuat di alam dewa, apakah kamu malu untuk menantangku? Kata Song Ke. Yang Yi berkata Song Ke, kami memiliki tingkat kultivasi yang sama. Saya menantang Anda. Apakah Anda berani menerimanya? Tentu saja, aku baru saja akan membasmimu. Song Ke menerima tantangan itu. Dalam hal ini, jika dia tidak menerima tantangan tersebut, dia hanya akan dipandang rendah. Ayo pergi. Yang Yi terbang ke satu arah. Song Ke tidak ingin pergi karena dia ingin mengingatkan orang-orang kuat dari klan bintang, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari harimau itu. Dia hanya bisa terbang dan mengikuti Yang Yi. Song Ke meninggalkan tim, dan Situ Yufan merasa lebih nyaman. Tanpa Song Ke di sisinya, dia mulai membuat rencana. Tapi sebelum dia bisa berbicara, seorang pria kuat dari alam transformasi dewa dari klan bintang berdiri. Situ Yufan, jika kamu memiliki kemampuan, terimalah tantanganku. Long Batian berdiri dan berkata dengan lantang jika kamu ingin menantang, aku akan melawanmu. Oke, karena kamu ingin mati, aku akan mewujudkannya untukmu.
Orang kuat klan bintang yang berkultivasi di alam dewa sangat sombong. Long Batian dan orang kuat dari alam transformasi dewa terbang, dan orang kuat suku bintang lainnya dengan budidaya alam transformasi dewa berdiri. Situ Yufan melepaskan Ibel itu sebelum dia bisa mengeluarkan tantangan. Ibel berkata, saya akan menantangmu. Faktanya, Situ Yufanlah yang membuat roh dewa sihir mutiara berbicara, sedangkan dewa Ibel sendiri tidak dapat berbicara. Orang kuat lawan di alam dewa memandang Ibel itu dan tidak bisa mempercayainya, tapi dia akhirnya menerima tantangan itu. Dewa Ibel dan orang kuat lainnya di alam transformasi dewa terbang menjauh, dan akhirnya giliran Situ Yufan. Ia berinisiatif memberikan tantangan kamu, dan kamu, kalian berdua yang kuat di alam dewa, bersatulah, saya akan menantang kalian berdua. Nada suaranya sangat menghina. Pihak lain sangat terkejut karena salah satu dari mereka, orang kuat di alam dewa, telah menyembunyikan budidayanya, tetapi dia tidak menyangka Situ Yufan akan mengetahuinya. Kedua pria kuat di alam transformasi saling memandang dan mengangguk. Nak, kamu mencari kematian, dan kami akan membantumu. Aku tidak takut mati, apa kamu takut? Situ Yufan terbang tinggi ke langit. Kedua orang kuat di alam dewa sangat marah dan segera menghilang, mengejar Situ Yufan. Melihat orang-orang kuat di alam transformasi dewa telah pergi, semua orang kuat di alam kekosongan penghancur yang hadir menghela nafas lega. Menghadapi pembangkit tenaga listrik di alam transformasi dewa, tekanan pada mereka sangat besar. Di pihak aliansi independen, setelah Situ Yufan pergi, Yulong bertanggung jawab. Dia memiliki pagoda dan dapat membuat berbagai perubahan. Situ Yufan menyerahkan serangga beracun dan monster-monster pendampingnya kepada Yulong, membiarkan Yulong bertindak sesuai kesempatan. Di sisi kuat klan bintang, ada 3 kapten, salah satunya bertanggung jawab atas komando, namanya adalah Xing Yunfeng. Xing Yunfeng berkata dengan keras menyebar dan menjaga jarak. Setelah mendengarkan kata-kata Song Ke, mereka tidak berencana untuk bertempur dengan orang-orang kuat dari aliansi independen. Ini akan menjadi perang gesekan dan akan sulit menentukan pemenangnya. 1 lawan 1, atau bahkan 1 lawan 2, orang-orang kuat Star Clan sangat yakin bisa mengalahkan lawannya. Karena itu, pembangkit tenaga listrik klan bintang mengikuti saran Song Ke. Pertempuran tidak dimulai, tetapi mereka segera bubar dan menjaga jarak. Mereka berada jauh dari pasukan aliansi independen, tidak memberi mereka kesempatan untuk menyerang bersama. Yulong mencibir dan berkata sepertinya orang-orang kuat dari klan bintang telah mendengarkan Song Ke, jadi kami akan bertindak sesuai rencana dan membuat Song Ke mempercayainya, dan bahkan dibenci oleh orang-orang kuat dari klan bintang. Dia ditakdirkan untuk disalahkan. Membasmi. Segera, kecuali kelompok orang kuat terkuat yang dipilih sebelumnya, orang kuat lainnya bergegas keluar satu demi satu, mencari target dan melancarkan serangan. Misi mereka sangat sederhana, melibatkan orang-orang kuat dari klan bintang dan mengulur waktu untuk 18 Arhat, Yulong, dan orang-orang kuat lainnya. Hanya ada lebih dari 3.000 orang kuat di klan bintang. Bahkan jika ada beberapa di aliansi independen di mana 2 orang bertarung melawan 1 orang, lebih dari setengahnya adalah 1 lawan 1. Setelah menjerat sebagian besar orang kuat dari klan bintang, aliansi kemandirian hanya mengirimkan lebih dari 4.000 orang kuat. Orang-orang kuat yang tersisa semuanya relatif kuat, mereka membentuk tim. 12 orang kuat membentuk sebuah tim, dan beberapa merupakan kombinasi tetap, seperti 18 Arhat. Basmi, kata Yulong dingin. Mengikuti perintahnya, banyak orang kuat dari aliansi independen bergegas keluar. 18 Arhat terbang di depan, dan mereka benar-benar bergegas menuju orang kuat di tahap awal menghancurkan alam kekosongan. Anda tahu, mereka semua adalah master di level puncak dari alam penghancur kekosongan. 18 orang kuat bekerja sama untuk menghadapi orang kuat di tahap awal alam penghancur kekosongan. Ah! Jeritan segera keluar, dan seorang pria kuat di tahap awal alam penghancuran Void meninggal secara tragis di tempat. Kapten dan wakil kapten dari klan bintang yang kuat berubah menjadi hijau dan sangat marah. Xing Yunfeng mengutuk dengan keras orang-orang dari aliansi kemandirian, kamu sangat tidak tahu malu. Basmi, Jianglong dan yang lainnya mengabaikan mereka dan terus menyerang. Kemanapun mereka pergi, jeritan terus berdatangan. Terutama beberapa orang kuat dari klan bintang bertarung sengit dengan orang-orang kuat dari aliansi independen. Jianglong dan yang lainnya langsung bergabung dalam pertempuran dan membasmi musuh. Apa yang mereka lakukan memang tidak etis. Tapi untuk menghadapi ahli klan bintang yang kuat, mereka hanya bisa menggunakan trik destruktif seperti itu. Saat mereka membasmi banyak orang kuat dari klan bintang, beberapa orang kuat dari aliansi independen dibebaskan.
Mereka memeriksa situasi di medan perang dan segera pergi untuk memperkuat rekan-rekan yang tidak mampu menahan serangan gencar orang-orang kuat dari bintang. Klan Yulong bertanggung jawab atas keseluruhan situasi dan tidak mengambil tindakan, tetapi Mu Yingsue melakukannya. Mudah bagi Mu Yingsue untuk menghadapi orang-orang kuat di tahap awal alam penghancuran Void sendirian. Long Wu memimpin sejumlah besar master yang kuat untuk beraksi. Ada kelompok yang terdiri dari 3 orang dan tim yang terdiri lebih dari 10 orang. Mereka mencoba membasmi beberapa orang kuat klan bintang secepat mungkin. Menggunakan kekuatan superior untuk berkonsentrasi dan dengan cepat menghancurkan kekuatan efektif musuh, keuntungan dari aliansi kemandirian dalam jumlah besar akan menjadi lebih jelas. Ini adalah keseluruhan strategi Situ Yufan, dan langkah ini sangat praktis. Karena musuh tidak membentuk formasi bersama mereka untuk bertarung, mereka termasuk dalam rencana Situ Yufan. Meskipun kecepatan Long Wu dan yang lainnya membasmi musuh tidak dapat dibandingkan dengan 18 Arhat, mereka dapat membasmi orang kuat dari waktu ke waktu, yang juga membuat takut orang kuat dari klan bintang. Xing Yunfeng berkata dengan keras, lepaskan binatang buas itu dari luar angkasa. Setelah mendengar perintah tersebut, banyak pembangkit tenaga listrik klan bintang melepaskan binatang buas itu dari luar angkasa. Yulong dengan cepat melepaskan monster pendamping Situ Yufan, termasuk kelompok kera bermata 6. Binatang ibel yang dia gunakan semuanya berada di atas alam kekosongan yang hancur. Dan banyak dari monster luar angkasa yang ganas dari mereka yang kuat di alam kekosongan yang hancur berada di alam asal ilahi, yang sangat berbeda dari monster-monster seperti Situ Yufan. Setelah monster keluar, mereka mungkin menyerang sendirian, seperti jangkrik emas bersayap 14 dan monster berpola darah, atau mereka mungkin menyerang dalam kelompok, seperti kelompok simpanse, kelompok kera bermata 6, ulat sutra es milenium, dan kombinasi monster es. Banyak monster bergegas menuju binatang buas di luar angkasa. Sejumlah besar binatang buas dari luar angkasa dibudidayakan di alam asal ilahi, dan di medan perang di mana banyak orang kuat di alam kekosongan penghancur hadir, mereka sangat ketakutan sehingga mereka tidak dapat bergerak dan tidak dapat memberikan bantuan kepada mereka, Tuan. Ada relatif sedikit binatang buas luar angkasa dengan tingkat budidaya alam penghancur kekosongan. Menghadapi dampak monster-monster Situ Yufan, mereka tidak dapat membantu tuannya. Faktanya, meskipun pembangkit tenaga listrik klan bintang memiliki banyak sumber daya, mereka tidak dapat mencurahkan terlalu banyak sumber daya untuk membudidayakan binatang buas dari luar angkasa. Daripada membudidayakan binatang buas dari luar angkasa, lebih baik budidayakan bangsamu sendiri. Oleh karena itu, sangat sedikit binatang buas luar angkasa yang memiliki budidaya alam penghancur ruang. Seringkali mereka yang berada di puncak alam penghancur kekosongan dan mereka yang berada di tahap akhir alam penghancur kekosonganlah yang memiliki beberapa binatang buas luar angkasa dengan beberapa binatang buas luar angkasa. Menghancurkan budidaya alam kekosongan. Orang-orang kuat dari klan bintang berpikir bahwa menggunakan binatang buas dari luar angkasa dapat membalikkan situasi, namun situasinya tidak berbalik, ada banyak binatang buas dari luar angkasa yang berada di alam asal ilahi yang masuk jalan. Aliansi kemandirian bahkan tidak repot-repot berurusan dengan binatang buas dari luar angkasa yang berada di alam asal ilahi. Entah itu 18 Arhat yang tak terkalahkan atau keluarga naga sejati yang mantap dan kuat, mereka menggunakan lebih banyak untuk mengalahkan lebih sedikit dan terus melenyapkan kekuatan efektif klan bintang. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Star Clan telah kehilangan lebih dari 300 ahli realem penghancur kekosongan. Akibatnya, Aliansi Independen membebaskan setidaknya lebih dari 300 pembangkit tenaga listrik alam penghancur kekosongan untuk bergabung dengan lingkaran pertempuran lain, sehingga mempersulit pembangkit tenaga listrik klan bintang untuk membalikkan situasi. Xing Yunfeng berkata dengan marah, Song Kelah yang mengatakan bahwa orang-orang kuat dari Aliansi Kemandirian pandai melawan musuh dalam formasi, tetapi tidak satu lawan satu. Sekarang tidak apa-apa, kita telah kehilangan begitu banyak orang kuat, dan kerugian yang dialami Aliansi Kemandirian sangatlah kecil. Lalu apa yang harus kita lakukan? Xing Yunfeng dengan lantang memerintahkan mundur. Kita harus berkumpul kembali dan kemudian mengikuti metode kita sendiri. Kita tidak bisa mempercayai orang luar. Keluar, keluar, mundur. Ketiga kapten semuanya memberi perintah, dan orang kuat klan bintang dari ketiga kelompok mundur. Tahan lawanmu, perintah Yulong dengan dingin. Mereka telah mengatakan kepada mereka bahwa sekali musuh ingin melarikan diri, mereka harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjerat lawan. Jika lawan putus asa, biarkan lawan pergi. Anda tidak bisa membayar harga untuk mempertahankan musuh. Orang-orang kuat dari klan bintang dengan cepat dievakuasi, tetapi mereka juga membayar harga untuk ini.
Lusinan orang kuat dari alam kekosongan yang hancur terjerat dan tidak dapat melarikan diri. Kapten, apakah kamu tidak peduli dengan teman kita? Demi situasi keseluruhan, kita harus menyerah pada mereka. Kita harus bertahan dan membalaskan dendam mereka, kata Xing Yunfeng. Kapten, haruskah kita memberitahu keempat senior itu? Tentu saja, segera kirimkan sinyal mundur. Sinyal suar diluncurkan ke langit, dan 3 tim prajurit klan bintang segera pergi. Orang-orang kuat yang dikepung tidak punya pilihan selain menyerah. Jika mereka kembali untuk menyelamatkan mereka, mereka hanya akan kehilangan orang yang lebih berkuasa. Dalam waktu kurang dari 2 jam pertempuran ini, klan bintang meninggalkan mayat lebih dari 400 orang kuat, serta mayat sejumlah besar binatang buas dari luar angkasa. Mereka mengikuti saran Song Ke dan melakukan serangan 1 lawan 1, yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Ini semua salah Song Ke. Dia menyesatkan kita. Manusia tidak bisa diandalkan. Kita tidak bisa lagi mengandalkan Song Ke di masa depan. Setelah pembangkit tenaga listrik klan bintang dievakuasi, Yulong memimpin sejumlah besar pembangkit tenaga listrik untuk mulai membersihkan pembangkit tenaga listrik klan bintang yang terjerat. Dalam waktu singkat, lusinan orang kuat terbasmi. Bersihkan medan perang. Mereka meninggalkan beberapa orang kuat untuk berjaga-jaga terhadap orang-orang kuat klan bintang, dan beberapa bertanggung jawab untuk membersihkan medan perang. Yang Yi dan Song Ke adalah rival lama. Mereka memiliki tingkat kultivasi yang sama dan perbedaan kekuatan yang sangat kecil. Jadi kedua pria itu bertarung sengit, keduanya menginginkan nyawa satu sama lain. Namun, Yang Yi tidak menggunakan seluruh kekuatannya, setidaknya dia tidak berniat menggunakan hewan peliharaan spiritualnya. Misinya adalah memancing Song Ke pergi untuk mencegahnya memberikan nasihat kepada orang-orang kuat dari klan bintang. Dapat dikatakan bahwa Yang Yi menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik, menjerat Song Ke dan menjauhkan Song Ke dari medan perang. Dalam waktu kurang dari 2 jam, mereka benar-benar tidak bisa menentukan pemenangnya. Ketika sinyal suar diluncurkan ke langit, ekspresi Song Ke berubah menjadi jelek. Dia tidak peduli untuk terlibat dengan Yang Yi dan segera mundur dari pertempuran, ingin memahami situasinya. Song Ke, kenapa kamu lari? Yang Yi berkata dengan keras. Song Ke tidak mengatakan apapun, merasa tidak nyaman di hatinya. Long Batian bertarung dengan pria klan bintang yang kuat. Meskipun dia dirugikan, masih mudah untuk bertahan selama beberapa jam. Tidak mungkin untuk menentukan pemenangnya tanpa beberapa hari dan malam. Orang kuat dari klan bintang juga menggunakan teknik bintang, berharap dapat menentukan pemenangnya sesegera mungkin. Namun, Long Batian mempelajari trik menangani bintang dari Situ Yufan, yang berguna. Dia menggunakan trik untuk mengalihkan teknik bintang dan tidak terluka. Sampai sinyal mundur lepas landas dan orang kuat klan bintang pergi, Long Batian menghela nafas lega. Sepertinya kita berhasil lagi kali ini. Lebih mudah bagi Dewa Ibel untuk bertarung melawan orang kuat dari klan bintang. Bagaimanapun, Dewa Ibel tidak takut dengan serangan apapun, termasuk seni bintang. Namun, jika energi kristal ajaib habis, Dewa Ibel akan menghilang. Namun, dengan energi yang terkandung dalam kristal ajaib, tidak masalah untuk mempertahankannya selama beberapa jam. Terlebih lagi, jika energi kristal ajaib habis, mutiara Dewa Sihir juga dapat berubah menjadi naga beracun untuk bergabung dalam pertempuran. Yang paling intens adalah Situ Yufan. Sungguh tidak mudah baginya untuk melawan 2 orang kuat di bidang transformasi sendirian. Meskipun 2 pembangkit tenaga listrik klan Xing tidak berada di tahap tengah alam transformasi dewa, mereka berdua adalah pembangkit tenaga listrik veteran di alam transformasi dewa, dan tingkat kultivasi mereka tidak lebih buruk dari Situ Yufan. Menghadapi 2 orang kuat dengan tingkat kultivasi yang sama, sangat sulit untuk mengatasi harta karun dan potensi bakat Situ Yufan. Dia diserang berkali-kali, tapi untungnya, pohon-pohon aneh dan manik-manik energi melahap energi banyak musuh dan membantunya. Jika tidak, bahkan seseorang sekuat Situ Yufan tidak akan mampu menahan serangan 2 orang kuat dengan level yang sama. Saya khawatir hanya penggunaan Dewa Ilusi yang dapat membalikkan keadaan. Perang ini berbeda dengan perang sebelumnya, tentu saja dia tidak ingin menggunakan Dewa Hantu secepat ini. Entah itu Dewa Ilusi, boneka spiritual, atau boneka dewa, semuanya adalah kartu asnya dia tidak akan membeberkannya sampai keputusan akhir dibuat. Situ Yufan bertahan dengan seluruh kekuatannya dan bertahan selama hampir 2 jam. Dia tidak terluka, yang sangat jarang terjadi. Baru setelah sinyal suar untuk mundurnya klan bintang diangkat ke langit, 2 orang kuat di alam transformasi dewa pergi. Masih agak enggan bagiku untuk berurusan dengan 2 orang kuat di alam transformasi dewa sendirian. Sayang sekali Yulong dan Yang Yi masih belum siap.
Jika mereka semua bisa menerobos ke alam transformasi dewa, aku tidak akan melakukannya, harus bekerja keras. Situ Yufan menghela nafas. Orang-orang kuat dari klan bintang telah mundur. Tampaknya mereka menderita kerugian besar. Memikirkan hal ini, Situ Yufan terbang menuju tanah. Pada saat Situ Yufan bersatu kembali dengan Yulong dan yang lainnya, Yulong telah memimpin orang-orang kuat untuk membersihkan medan perang. Apa hasil pertempuran itu? Tanya Situ Yufan. Yulong berkata kami membasmi lebih dari 400 orang kuat dari klan bintang dan menghancurkan ribuan binatang buas dari luar angkasa. Kami kehilangan lebih dari 30 orang kuat dan beberapa monster-monster. Dalam perang seperti itu, kerugian kita sangat kecil. Bisa dikatakan kemenangan total. Long Wu mengangguk dan berkata kamu memerintah dengan sangat baik, dan kamu mengendalikan musuh sampai mati. Saya kira orang-orang kuat dari klan bintang akan melampiaskan kemarahan mereka pada Song Ke. Haha, aku merasakan yang terbaik saat melihat Song Ke dikalahkan. Kami telah mengejar kami begitu lama sebelumnya, tapi sekarang kami akhirnya memiliki posisi dominan. Semua orang kembali ke pagoda untuk berlatih. Kami akan menunggu orang-orang kuat dari klan bintang mengambil langkah selanjutnya. Kami akan bertindak sesuai dengan kesempatan. Dewa bertanya pemimpin, haruskah kita bertemu satu lawan satu lain kali? Orang-orang kuat dari klan bintang telah menderita kerugian besar, dan saya khawatir mereka tidak akan menantang kita dalam pertarungan satu lawan satu. Semuanya, bersiaplah untuk membentuk formasi untuk melawan musuh. Kita harus beritahu musuh bahwa meskipun kita membentuk formasi untuk melawan musuh, aliansi independen kita tidak akan kalah dari mereka. Tidak peduli seberapa kuat suku bintang, jumlah mereka terbatas dan mereka akan tetap dimakan sampai mati oleh kita. Situ Yufan sangat percaya diri. Long Wu berkata ya, di masa lalu, semua kekuatan dan ras besar takut pada klan bintang dan tidak berani bermusuhan dengan klan bintang. Ternyata mereka tidak terkalahkan. Selama mereka bersatu, mereka juga bisa membasmi klan bintang yang kuat. Baiklah, selama kita terus menyatukan lebih banyak kekuatan, cepat atau lambat klan bintang akan menjadi kuat, kata Situ Yufan lantang. Penonton sangat bersemangat, dan semua orang begitu bersemangat hingga wajah mereka memerah. 1020